Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan pada malam hari ini. Saya boleh diundang untuk berbagi sedikit pengetahuan tentang Injil Lukas ya, terutama Injil Lukas yang pertama. Nah, kalau Bapak Ibu lihat itu Injil Lukas yang pertama itu ayat 1 sampai 4 yang diberikan oleh Pak Jarwo ke saya sebagai bahan. Nah, jadi kalau kita lihat itu sebenarnya cuma empat ayat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau 4 ayat, 1 ayat 5 menit aja ya, cukup 20 menit nih saya udah selesai. Coba kalau berani. Nggak berani ya, nggak boleh pulang suaminya. Oke, jadi nanti karena ini masih yang awal ya, saya juga akan menyampaikan sebelum kita masuk ke Lukas 1 ayat 1 sampai 4, saya akan lebih dahulu menyampaikan tentang pengantar secara keseluruhan ya. Kiranya dengan pengantar ini bisa membekali kita juga ketika kita membaca Injil Lukas secara keseluruhan. Nah, setidaknya kita jadi sudah melihat ada gambaran ya bahwa nanti keseluruhan Injil Lukas kurang lebih seperti ini. Nah, baru nanti ketika kita membahas ayat demi ayat ya atau bagian per bagian, setidaknya itu lebih membantu kita untuk menerangi kita lebih memahami teks-teks tersebut, begitu ya. Jadi ada 2 bagian. Yang pertama, saya akan membahas pengantar Injil Lukas secara umum. Lalu kemudian yang kedua, kita akan masuk yang lebih khusus lagi, yaitu tentang pendahuluan Injil Lukas. Yang ayat 1 sampai ayat 4 tadi, ya, dari Lukas pasal 1. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, ya, tentang pengantar Injil Lukas secara umum, Bapak Ibu. Nah, di dalam pengantar Injil Lukas secara umum ini, Bapak Ibu, saya juga akan membahas ya minimal lah ya. Ini saya sudah ringkaskan gitu ya. Nanti kurang lebih kita akan bicara seputar 5 topik ini ya atau 5 bahasan ini. Yang pertama masih di seputar teks. Jadi lebih jadi saya ingin menarik dari gambaran yang lebih luas ini, nanti kita akan langsung mengerucut ke yang lebih spesifik gitu ya, supaya kita lebih mengerti di mana kita berada gitu di dalam memahami Injil Lukas ini. Nah, jadi kita akan bicara, coba kita melihat sedikit teks Yunani PB dan teks terjemahan itu seperti apa sehingga terjadinya Injil Lukas ini. Lalu kemudian juga yang kedua tentang Injil Lukas dan kisah para rasul. Ya, mengapa perlu sedikit kita juga agak kait-kaitkan gitu ya, atau kita lihat tengok sedikit kisah para rasul, karena memang Injil Lukas dan kisah para rasul ini merupakan satu kesatuan sebenarnya ya, walaupun kalau di Alkitab kita saat ini Lukas dan kisah para rasul itu dipisahkan oleh Injil Yohanes gitu ya. Jadi dari Injil Matius, Markus, Lukas, lalu ada Yohanes, baru kisah para rasul. Padahal sebenarnya kalau yang sejatinya gitu ya antara Lukas dan kisah para rasul ini satu kesatuan. Nah, nanti kita coba sedikit agak mengulik juga ke situ ya. Lalu kemudian kita juga tetap akan bahas sekilas tentang Injil Lukas secara umum. Nah, lalu kemudian sekilas tentang kisah para rasul, ya tentunya ini nggak banyak ya, jadi secara umum karena ini pengantar sifatnya. Dan kemudian juga gambaran Paulus, karena penting di sini nanti berkenaan dengan ada pendapat yang mengatakan misalnya kalau Lukas itu ditulis oleh Lukas temannya Paulus, tetapi nanti kita akan lihat ya dari gambaran Paulus versinya Lukas dengan gambaran Paulus dari versinya surat-surat Paulus itu seperti apa, sehingga mungkin dari situ kita juga bisa mendapat kesimpulan tentang siapa Lukas itu, begitu. Jadi kurang lebih ada 5 ini yang kita akan bahas tentang pengantar Injil Lukas ya. Jadi kita masih jauh nih perjalanan untuk masuk ke Lukas 1 ayat 1 sampai 4 ya. Sengaja ya saya tariknya gitu ya. Untuk itulah kita minta Kak Yesi. Ini strategi politik juga gitu untuk mengakali strateginya Pak Jarwo. Ya gitu ya, mohon kesabarannya ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita masuk ya dalam bahasan yang dari yang 1.1 tadi ya, yang sekitar yang terkait dengan teks Yunani PB dan teks terjemahan. Nah, jadi pencet. Nah, Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa sebenarnya kalau dibilang teks Yunani PB yang asli ya atau yang disebut dengan istilah autograf ya, itu sebenarnya sudah
tidak ada gitu ya. Jadi yang ada apa? Yang ada hanya berupa salinan-salinan ya. Nah, salinan ini pun juga begitu banyaknya Bapak dan Ibu. Jadi kita mesti ngebayangin dulu ya. Jadi karena kita terbiasa cuman hanya membaca atau melihat atau yang kita miliki hanya satu gitu ya, PB TBLAI yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya, yang biasanya sehari-hari kita pakai itu. Padahal sebenarnya dari sejarahnya gitu ya, ada begitu banyak ya tersebar salinan PB ya, terutama salinan Yunani PB. Itu kalau mau dijumlah kurang lebih ya menurut peneliti gitu ya, ada sekitar 5.700 manuskrip kurang lebih. Jadi baik yang berisi seluruh PB, ada juga yang hanya sebagian PB, maupun juga mungkin serpihan salinan yang berisi beberapa ayat saja, karena bisa saja karena ketidaklengkapan atau rusak dan sebagainya sehingga tidak bisa utuh gitu ya, tidak bisa lengkap. Nah, salinan tertua PB ini Bapak dan Ibu adalah salinan surat-surat Paulus ya dari sekitar tahun 200 Masehi atau sekitar 150 tahun sesudah Paulus menulis surat aslinya. Jadi jauh sekali jaraknya antara Paulus menulis suratnya pada waktu ya secara historisnya, kemudian yang ada ya, yang kemudian yang beredar itu bisa sampai 150 kurang lebih ya sampai 200 tahun sesudahnya gitu. Nah, salinan yang tertua dari Injil Lukas itu adalah dari papirus yang berasal dari akhir abad 2 atau awal abad 3 Masehi atau yang disebut seringkali disimbolkan dengan P75 ya, papirus 75. Nah, dibandingkan biasanya kita kenal juga ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, ada papirus, ada perkamen ya. Kalau papirus itu yang berasal dari tumbuhan air, kalau yang perkamen itu dari kulit binatang. Nah, kalau dibandingkan antara papirus dan perkamen, biasanya nih naskah-naskah yang berasal dari papirus itu yang jauh lebih tua. Nah, cuman sayangnya karena dia dari tumbuhan air, walaupun dia lebih tua, tapi juga banyak yang lebih rusak gitu. Jadi kita kadang juga hampir sulit atau bahkan mustahil mungkin ya menemukan yang utuh atau yang asli gitu. Nah, kalau salinan perkamen yang tertua itu dari abad keempat, biasanya dikenal dengan istilah Codex Sinaiticus ya, dan Codex Vaticanus. Begitu. Nah, teks Yunani PB ini kemudian dari yang ada itu ya Bapak Ibu, yang berserakan itu, yang banyak itu, kemudian direkonstruksi kembali ya, supaya bisa dapat nih seperti dalam perjalanannya nanti ya, kemudian ya tahun demi tahun seperti yang kita miliki saat ini gitu ya. Jadi ini merupakan hasil rekonstruksi dan skrip, begitu banyak salinan yang beredar ya dari ibaratnya dari ribuan tahun yang lalu. Nah, jadi 5.000-an salinan PB itu memiliki perbedaan satu sama lain. Jadi nggak seragam nih, yang kita harus pahami dulu, Bapak dan Ibu. Ya, nggak ada satu salinan yang seragam dengan salinan yang lainnya. Jadi banyak di sana-sini perbedaan. Nah, sehingga menghasilkan bahkan ratusan ribu perbedaan. Kalau Bart Ehrman, ya, seorang ahli Bart Ehrman itu mengatakan bahwa perbedaan ini bahkan bisa jadi lebih banyak daripada kata yang ada di dalam PB itu sendiri. Nah, jadi kita kebayang ya, betapa PB itu betul-betul suatu yang memang plural sekali gitu, secara manuskrip, secara naskah ya, secara keberadaan salinan gitu. Nah, lalu kemudian ribuan salinan itu direkonstruksi, dipilah-pilah, lalu menjadi teks yang Anda yang juga kemudian dipilih oleh LAI ya dari berbagai teks yang ada dan yang kemudian diterbitkan menjadi Alkitab kita saat ini. Nah, ini yang kita harus sadari. Jadi dari sejak awalnya itu sangat beragam, Bapak dan Ibu. Dan nggak heran keberagaman ini seringkali kita jumpai juga makanya dalam teks-teks kita gitu ya. Jadi kok yang satu seolah-olah bicara seperti ini, yang satu bicara seperti ini. Nah, ya nggak heran karena dari asal mulanya memang keragaman itu sudah ada gitu ya, sudah tampak perbedaan itu. Gitu. Kak Yesi interupsi sebentar. Nah, Kak lalu Yesi tadi kemudian menyebutkan LAI ya? ya? LAI yang merekonstruksi. Iya Pak.
Oh begitu? Bukan. Maksudnya saya gini, ya, ini kan direkonstruksi. Mereka Tapi maksudnya pada waktu dari banyak, kanonisasi kan? iya Pak, maksudnya gini, Kan ini dalam LAI, kan? perjalanannya, bukan dalam, ya mungkin jadi agak keliru ditangkap ya. Jadi dari yang berbeda itu direkonstruksi oleh para ahli, terus Ya, kemudian ada banyak kan salinan-salinan. Bahkan tadi itu mulainya dari kodeks-kodeks itu ya, kodeks ya betul. Sinaiticus, kodeks Vaticanus gitu ya. Dan dari semua yang ada itu, terus kemudian kan mengerucut kan makin jadi Alkitab NIV, NRSV gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau untuk Indonesia, nah LAI yang menerbitkan Ya, begitu ya. ya. Pun mengambil juga dari satu terjemahan tertentu. Nah, Yes. jadi dengan menerjemahkan itu berarti sebenarnya kita menafsirkan ulang gitu, dan kita juga memilih mana yang kita mau ambil. Terima kasih, jelas Kak. Ya. Nah, kemudian ya, nah ini yang tadi saya sempat udah singgung ya, kita yang perlu kita sadari ya, teks Yunani itu kemudian kan diterjemahkan tuh ke berbagai bahasa ya. Nah, yang perlu kita sadari itu menerjemah itu berarti membaca dan menulis ulang. Nah, kalau membaca dan menulis ulang itu tidak pernah lepas dari penafsiran. Jadi selalu ada penafsiran-penafsiran di situ. Ya, baik dari redaksi maupun dari penerbit. Ya, kalau kembali lagi kalau kayak Alkitab yang kita miliki, karena Alkitab di Indonesia ini berasal dari LAI ya, termasuk penafsiran dari penerbit LAI gitu ya, yang di dalamnya tentu ada orang-orang tertentunya juga gitu. Jadi menulis ulang itu ya mendekonstruksi dan merekonstruksi gitu. Nah, jadi sederhananya semua terjemahan adalah hasil penafsiran, Bapak Ibu. Akibatnya, jadi terbuka kemungkinan pemaknaan yang berbeda antara Alkitab LAI, ya terjemahan baru dengan misalnya Alkitab LAI yang bahasa Indonesia sehari-hari, ya lalu Bible NRS Bible ya, ada perbedaan. Kalau Bapak Ibu suka yang senang ya atau yang biasanya rajin ya membanding-bandingkan ya, Bapak Ibu mungkin bisa melihat, loh ada satu teks yang di sini ternyata nggak ada loh kalau dalam versi bahasa Inggrisnya ya. Terus kok yang teks yang ini ternyata dikurungin. Misalnya kalau di Lukas itu ya teks tentang di Yohanes teks tentang perempuan berzina. Nah, itu ada di terjemahan yang bahasa Inggris itu belum tentu ada gitu ya di satu Alkitab tertentu ya. Atau misalnya di doa Yesus. Nah, itu ada yang dikurungin. Nah, itu berarti bisa jadi itu di dalam teks aslinya kalau mau dirujuk lagi itu jangan-jangan nggak disebutkan gitu. Nah, kenapa penerbit atau beberapa yang merekonstruksi Alkitab tepat memahami itu bisa jadi karena tradisi Kristen ya. Jadi karena sudah terlanjur itu menjadi sebuah tradisi Kristen yang memang bisa membantu keimanan ya, makanya tetap dipertahankan gitu. Tetapi nah itu menunjukkan memang tetap di sana sini teks itu ada perbedaan begitu. Ya, saya lanjut ya. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua, bahasan yang kedua ini, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Jadi ini sebenarnya adalah dua kitab dari satu penulis yang sama. Jadi kalau boleh dibilang ini sebenarnya satu paket. Mestinya sih yang bagus urutannya nggak boleh dipisah gitu ya, nggak boleh diselingi oleh Yohanes. Mestinya dari Injil Lukas kita langsung nanti membahas, atau kalau patibulumnya GKI Pondok Indah ini sekarang udah bahas Lukas, bisa dilanjutkannya ke Kisah Para Rasul gitu ya. Jangan diseling dulu sama Yohanes gitu. Mestinya Udah. ya idealnya. Jadi oh sudah ya. jadi perkembangan pemikirannya jadi lebih runtut gitu. Sebab kalau terus diinterupsi gitu ya dengan Yohanes dulu, ntar jadi lupa lagi ya. Jadi nggak nyambung gitu nanti teologinya. Nah, jadi kalau Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ini, Bapak dan Ibu, memang satu paket tulisan dari satu penulis. Mengapa kita bilang ini satu paket? Kita bisa lihat ya homogenitas bahasanya, ya topik pembahasannya itu mempunyai kemiripan atau kesamaan. Maka jelas disepakati bahwa Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ini memang
ditulis oleh satu orang yang sama gitu. Nah, keduanya memang dimaksudkan untuk dibaca sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Nanti kita akan lihat itu ya. Kenapa ini jadi satu kesatuan seolah-olah? Karena nanti Lukas berhenti pada saat Yesus naik ke surga dan kemudian Kisah Rasul melanjutkan itu sebenarnya gitu. Jadi ada satu kesatuan yang utuh. Nah, jadi apa yang kurang jelas di Injil Lukas itu diperjelas lagi di Kisah Para Rasul. Jadi diharapkan Patibulum ini juga gitu ya, setelah membahas Injil Lukas nantinya juga membahas atau membaca Kisah Para Rasul, Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat ya sebenarnya antara Injil Lukas ya dan Kisah Para Rasul ya, itu kedua kitab itu kurang lebih tuh 27,5% dari seluruh Perjanjian Baru panjangnya, Bapak dan Ibu. Ya memang ya kalau kita baca juga ya kitab Kisah Para Rasul sendiri itu udah termasuk kisah atau kitab yang panjang gitu ya dibandingkan dengan kitab-kitab lain di Perjanjian Baru gitu ya. Nah, kalau juga ditambah dengan Lukas, maka itu kalau dibobotkan ya bisa sekitar 27,5% dari seluruh Perjanjian Baru. Jadi kebayang ya Bapak dan Ibu. Boleh dibilang tuh dua kitab ini, Lukas dan Kisah Para Rasul, itu memakan 1/4 naskah Perjanjian Baru. Padahal yang 1/4 ini ya yang cukup mendominasi ini hanya ditulis oleh satu orang saja ya dibanding 3/4 lainnya yang ditulis oleh berbagai macam orang gitu. Boleh dibilang Bapak para penulis PB ini penulis lainnya yang menulis tulisan sepanjang yang Lukas tulis gitu. Ya, tapi ini dengan catatan ya, Lukas dan Kisah Para Rasul karena ini memang satu paket kita melihatnya gitu. Dan dominasi atau mewarnai 1/4 dari naskah PB, apa yang kita bayangkan Bapak Ibu tentu saja berarti pandangan atau perspektif atau teologi Lukas dan Kisah Para Rasul ini juga sangat mempengaruhi pastinya teologi kekristenan ya atau spiritualitas Kristen bahkan sampai saat ini gitu. Karena ini aja di antara PB aja dia sudah cukup punya pengaruh yang kuat ya sampai bisa 1/4 gitu ya mengambil 1/4 bagian. Nah, ini juga sangat mewarnai juga. Jadi sangat kuat ya spiritualitas Lukas dan Kisah Para Rasul untuk tradisi kekristenan kita juga pastinya. Jadi sangat menarik sih sebenarnya ya Bapak dan Ibu untuk kita menggali atau mendalami teologi atau perspektif Lukas dan Kisah Para Rasul ini. Karena diam-diam dia sangat mewarnai kekristenan kita gitu. Nah, terkait dengan soal penulis ya, memang lalu apalagi kita dari sekolah minggu ya dalam tradisi kita sekolah minggu kita suka diajarkan tadi ada ibu-ibu sekolah minggu ya, mohon maaf ya kalau ada yang guru sekolah minggu gitu ya. Ya tadi kita kan biasanya ya diajarkan atau ya dibaunya gitu ya penulis Injil ya orang yang bernama Lukas gitu. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu kalau kita mendalami atau menyelidiki lanjut gitu. Sama penulis Injil lainnya sebenarnya penulis Injil Lukas tidak menyantumkan namanya. Jadi semua penulis Injil itu sebenarnya boleh dibilang anonim. Nah, lalu kenapa bisa ada nama Lukas? Ya. Nah, sebenarnya itu karakteristik dari Bapak Irenaeus ya. Irenaeus dari sejak abadi yang memang mencantumkan nama Lukas. Biasanya memang karena terkait wibawa Pak Iwas, orang lebih tertarik gitu ya misalnya untuk baca. Ini cuma contoh ya Pak Jarwo ya. Ya misalnya gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau mau aslinya itu boleh dibilang anonim ya, tapi untuk lebih memudahkan dalam tradisi Kristen ya kita ikutin tradisi dari Bapak Gereja kita ini ya dari Bapak Kristen. Jadi tetap kita pakai nama Lukas. Lalu juga ada terkait penafsiran bahwa penulis Injil itu juga adalah seorang dokter yang bernama Lukas. Nah, ini ya karena dikaitkan juga ke sini nih yang menjadi rekan Paulus.
Itu ada di Kisah 16 ayat 10 sampai 17 ya. Di Kisah 20 ayat 15 di Kisah itu disebutkan gitu ya. Nah, namun kalau saya baca gitu ya dari beberapa buku teologi yang ada, mayoritas ahli Biblia sekarang ini menolak ya penafsiran itu. Nah, namun memang untuk segi praktisnya nama lukas tetap kita gunakan Bapak dan Ibu. Mengapa ditolak ya? Karena nanti ya kita lihat misalnya saja tadi yang saya sudah tadi sedikit kasih ya di awal, misalnya teologi versi Lukas dengan teologi yang ada di surat-surat Paulus itu agak beda Bapak dan Ibu. Nah, selain itu juga kalau kita lihat Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ya, memang di situ seolah-olah ada bahasa-bahasa kedokteran yang lebih detail. Tapi itu sifatnya hanya kecil ya, hanya beberapa. Dan bahasa kedokteran pun kalau yang dikaitkan dengan Lukas sebagai dokter ya, itu pun juga masih istilah-istilah yang sangat umum gitu Bapak dan Ibu. Jadi nggak bisa dengan istilah-istilah yang umum itu langsung disimpulkan ya kita berarti melompat pada kesimpulan bukan berarti dia seorang dokter. Atau bahkan kalau para ahli sudah lebih dia memang cendekiawan. Nah, sekarang kita akan lihat ya sumber-sumber dari Injil Lukas ini. Jadi kalau kita nanti sekilas, kalau kita sempat baca juga ya Lukas atau minimal di pengantarnya ya, ini saya kasih dulu gambaran sekilasnya, bahwa sebenarnya penulis Injil Lukas itu bukan murid Yesus atau dalam arti ya murid Yesus ini dalam arti saksi mata ya Bapak Ibu, jangan salah dipahami ya. Dalam arti kata saksi mata. Saksi mata itu orang yang secara langsung berada bersama Yesus ya, dalam arti Yesus waktu Yesus hidup ya, waktu Yesus melayani, lalu kemudian sampai Yesus mati ya, disalibkan, mati dan kemudian bangkit ya. Nah, Lukas bukan murid Yesus dalam arti saksi mata seperti itu. Jadi rupa-rupanya sebenarnya Lukas ini adalah generasi kedua, ya, bukan generasi pertama dari para murid. Nah, ia juga menulis berdasarkan beberapa sumber dari tradisi jemaat awal. Jadi bukan langsung karena dia bukan saksi mata, jadi bukan karena dia pengalaman langsung, oh dulu bersama-sama dengan Yesus lalu dia menulis gitu ya kisahnya Injilnya gitu. Bukan. Kalau kita nanti lihat lagi perhatikan juga di Lukas yang 1 ayat 1 sampai 4 yang jadi pengantar kita nanti ke Injil Lukas. Nah, kita jelas di situ juga membaca hal itu ya, bahwa dia menulisnya beberapa sumber dari tradisi jemaat awal. Bahkan dia mengumpulkan, menyeleksi ya, menelitinya secara seksama ya. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, ini kadang mungkin menarik ya, karena kadang kita sendiri agak sedikit mungkin ya, agak sedikit parno gitu ya, paranoid atau sedikit takut kalau kita menyelidiki sumber-sumber keimanan kita ya, atau bahkan kalau kita mulai melihat adanya perbedaan, bisa jadi kita agak ragu gitu ya, karena kita takut melihat keimanan kita dipertanyakan atau bahkan dicap sebagai seorang yang kurang beriman ya, apalagi kalau secara ekstrimnya dicap sebagai seorang sesat. Nah, tetapi di sini kita bisa belajar nih Bapak dan Ibu. Lukas sendiri pun sebenarnya menulis Injil dan kisah para rasul ini dengan penyelidikan yang seksama ya, penyelidikan yang sesama itu berarti sangat mendalam. Jadi dia betul-betul mendalami sekali gitu ya, bahkan dia mencari ke sumber awalnya dan dari beberapa sumber yang ada. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu khawatir juga atau jangan terlalu takut kalau kita juga ingin memperteguh keyakinan kita, keimanan kita, ya kepercayaan kita dengan itu ya, mendalaminya secara seksama. Malah bisa jadi itu merupakan sesuatu yang baik ya, yang hidup, yang sehat gitu ya. Jadi bukan sesuatu keimanan yang buta, yang hanya menerima begitu saja apa yang diturun alihkan atau yang ditradisikan tanpa kita mengkritisinya lebih lanjut atau mendalaminya lagi. Nah, ini jadi menarik juga nih.
Jadi pengakuan dari Lukas ini, ya. Nah, memang kalau kita lihat ya, atau bahkan kalau Bapak Ibu lebih teliti memperhatikan Injil Lukas, di situ kita akan mendapati juga ada beberapa sumber yang diambil oleh Lukas untuk menjadi tulisannya ya, yang saat ini ada pada kita gitu. Minimal dia ngambil dari sumber Markus ya, yang disebut suka M gitu ya, M. Lalu dari sumber Q ya atau Quelle yang artinya itu kumpulan ucapan Yesus gitu, dan juga sumber L, sumber kas Lukas, sumber kas diri, karena kadang yang di ayat atau teks-teks yang masuk ke kategori L ini itu kita tidak temukan di dalam Markus, dan kita temukan juga di dalam sumber Q, kumpulan ucapan Yesus. Jadi yang L ini memang hanya kas Lukas. Di Markus nggak ada, di Matius nggak ada, yang di Q juga nggak ada, hanya ada di L. Nah, jadi ini boleh dibilang semacam kayak teori 4 sumber ya. Jadi dari ada Markus, ada Q, terus ada L, dan kemudian dari Lukas sendiri gitu. Lalu kemudian juga akan melihat ya Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu ada perbedaan gitu ya, perbedaan keyakinan iman antara Injil Lukas dengan Injil-Injil lainnya ya. Jadi ini bandingannya, yang perbedaan keyakinan iman ini antara Injil Lukas dengan Injil-Injil lainnya. Nah, kalau kita lihat misalnya apa? Pertama, soal penambahan kisah masa Yesus. Kalau kita lihat nih, Markus ya, yang sering dianggap Injil yang lebih tua, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, itu di Markus tidak ada ya kisah masa kanak-kanak Yesus. Yang ada langsung ketika Yesus sudah dewasa. Jadi kisah masa anak-anak Yesus seperti Natal ya, kelahiran gitu ya, itu nggak ada. Atau Yesus dewasa, dibaptis dan sebagainya. Sedangkan di Lukas itu ada ya. Di Markus itu meyakini bahwa Yesus secara penuh status Allah pada waktu Yesus dibaptis gitu. Jadi sudah dewasa. Tapi kalau kita baca kisahnya Lukas ya, soal cerita Natal kelahiran, di situ kita tahu bahwa Lukas meyakini bukan hanya pada waktu Yesus dibaptis Yesus menjadi anak Allah, tetapi sejak dikandung di dalam rahim Maria ya, sejak dia bayi, sejak dia kecil gitu, dia sudah dipenuhi oleh kuasa kudus. Jadi keanak-alahannya itu bukan baru kemudian berlangsung setelah dewasa, tetapi menurut Lukas sudah berlangsung dia masih bayi, masih berupa janin bahkan gitu. Ya, itu kita lihat ada perbedaan teologinya di situ. Lalu juga kemudian ada soal misalnya kisah kenaikan Yesus ke surga. Nah, kalau kita lihat dari Markus nih, kisahnya berhenti pada waktu Yesus bangkit, lalu sedikit menampakkan diri, gitu ya, pelayanannya di Galilea. Nah, udah selesai sampai situ. Tetapi kalau Lukas kemudian menambahkan kisah tentang kenaikan. Jadi bukan hanya sekedar bangkit, tapi ada kenaikan. Nah, kenaikan ini menjadi simbol bagi teologi Lukas sebagai pemuliaan Yesus sebagai Tuhan, gitu. Karena ketika Yesus mati sebagai orang benar, ya, yang tidak bersalah, lalu kemudian dia dibangkitkan, itu berarti Tuhan membenarkan Yesus, gitu ya, bahwa dia memang tidak bersalah. Nah, lalu kemudian dari hasil pembenaran, maka sebagai dalam tanda petik reward-nya adalah Yesus naik ke surga, Yesus dimuliakan. Gitu. Ini di Lukas yang agak jadinya berbeda dengan Markus. Ya. Nah, kemudian juga terkait kenaikan Yesus ke surga, nah nanti ada kaitannya juga dengan soal kedatangannya kembali, berarti karena Yesus yang sudah naik, Yesus juga yang akan datang kembali. Jadi ada kaitannya juga dengan teologi parousia. Nah, ini yang memang juga teologi yang menjadi pergumulan ya dari jemaat Lukas pada waktu itu, ketika seolah-olah kan dari teologi Paulus atau tulisan Markus tuh Yesus akan datang segera gitu ya. Jadi bukannya
bukannya masih harus dinantikan sangat lama, tapi akan segera datang pada waktu bahkan mereka masih hidup gitu ya, segeranya itu. Nah, ternyata kenyataannya di zaman Lukas, Yesus belum juga datang. Jadi parusia itu belum juga terjadi. Nah, ini membuat orang jadi bertanya-tanya. Jadi bagaimana nih? Nah, Yesus menambahkan kisah ini dan sekaligus teologi parusia. Nah, nanti juga ada di Kisah Para Rasul. Nah, itu untuk menjawab pergumulan jemaat pada waktu itu. Bahwa dibandingkan dengan teologinya Paulus atau Markus yang berpendapat bahwa Yesus akan datang segera. Nah, Lukas lebih meyakini bahwa Yesus memang pasti akan datang, tapi kita tidak tahu kapan waktunya, gitu ya. Jadi belum tentu segera, gitu. Dan yang lebih penting adalah bukan soal kapannya, tetapi bagaimana jemaat itu bisa tetap menantikan kedatangan itu dengan penuh iman, gitu ya, dengan penuh kepercayaan, dan juga tertundanya kedatangan Yesus itu, parousia itu bagi Lukas dilihat sebagai suatu kesempatan untuk orang bertobat atau percaya kepada Yesus. Begitu Bapak dan Ibu. Lalu kemudian juga kita lihat Lukas tidak cukup hanya sekedar menulis Lukas saja, dalam arti Injil Lukas ya, seperti kalau Injil yang lain kan hanya satu ya satu tulisan ya, satu buku gitu ya. Markus ya Markus tok gitu, nggak ada tambahannya. Matius ya Matius tok, nggak ada tambahannya. Yohanes juga begitu. Tapi Lukas rupanya tidak cukup hanya sekedar menulis satu Lukas doang, Injil Lukas, tapi dia membuat buku tambahannya ya. Kemudian yang disebut dengan kitab Kisah Para Rasul, karena itu memang melanjutkan dari apa yang dimulai teologi Lukas di situ ya, pelayanan atau perjalanan Yesus, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan gereja di dalam Kisah Para Rasul, perjalanan komunitas awal. Nah, kita agak sedikit mulai makin ngerut, kita boleh melihat sekarang sekilas tentang Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas ini, Bapak dan Ibu, ada tentang sejarah kerajaan Allah atau sejarah keselamatan. Jadi sebenarnya secara garis besar kalau mau dibagi per periode ya, kalau dibagi secara teologi gitu ya, sejarah keselamatan itu ada periode perjanjian lama, lalu kemudian ada periode Yesus, dan yang kemudian ada periode gereja. Nah, periode perjanjian lama dalam sejarah keselamatan itu sebenarnya berakhir pada Yohanes Pembaptis yang disebut sebagai Nabi PL terakhir. Ya, itu di Lukas 3 ayat 2, lalu di Lukas 16 ayat 16. Lalu kemudian juga ada berikutnya setelah periode perjanjian lama ada periode Yesus yang dikisahkan di Injil-Injil. Ya. Kemudian secara keselamatan masih berlangsung menjadi periode gereja yang dikisahkan di Kisah Para Rasul. Nah, kalau kita bandingkan lagi nih Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ya, berbeda misalnya dari Injil Matius, lebih menekankan keyahudian Yesus, bisa lihatnya ya silsilah. Kalau buat membaca ya silsilah yang ditulis oleh Matius, itu berhentinya silsilah itu ditariknya oleh Matius hanya sampai pada Abraham, ya Raja Daud dan Abraham. Nah, memang fokusnya Matius itu adalah untuk orang Yahudi. Jadi Matius itu sangat menekankan nilai-nilai keyahudian. Maka cukup bagi Matius dengan menarik Yesus sampai pada Abraham, karena Abraham itu memang founding fathers-nya lah ya gitu ya, bapaknya orang Yahudi ya yang dianggap penting ya, prioritas bangsa Israel. Nah, kalau Lukas enggak, makanya kadang disebut Lukas itu sebenarnya Injil yang universal, Bapak dan Ibu. Jadi Lukas itu sebenarnya disebut Injil universal yang meruntuhkan tembok-tembok pemisah gitu. Salah satunya bisa dilihat dari keuniversalan Yesus, Bapak dan Ibu. Lalu juga kemudian di dalam Kisah Para Rasul, bahkan Injil itu bisa menyangkut seluruh dunia, kekaisaran Romawi. Jadi pada waktu itu peta dunia bukan seperti saat ini ya, Bapak dan Ibu, yang sangat lengkap gitu ya. Nah, bagi orang zaman dulu ya peta dunia itu udah digambarkan ujung bumi itu ya itu Romawi itu ya. Nah, kalau di Injil Lukas keselamatan itu bagi seluruh, maka kalau Lukas menulis silsilah itu nggak berhenti di Abraham, tapi berhentinya di ya
Jadi Adam itu lebih narik, lebih besar karena Adam itu cikal bakal dari seluruh umat manusia, gitu ya. Tidak bukan Abraham yang hanya untuk orang Yahudi, tapi Adam. Ya, nah ini kita lihat sifat keuniversalan dari Injil Lukas. Yesus yang digambarkan itu di dalam Injil Lukas juga Yesus yang lebih ke arah yang sangat universal, gitu ya, Bapak dan kita bisa lihat tindakan-tindakannya, juga pelayanan yang dilakukannya, ya, bagaimana Yesus dan para muridnya menerobos pelayanan-pelayanan yang sampai ke orang Samaria, ya, orang-orang yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Nah, ini sangat berbeda tentunya dengan teologi di Injil Matius. Nah, lalu juga kemudian Yesus yang digambarkan oleh Lukas, kalau kita lihat secara umum gitu ya, Yesus juga sebagai nabi dan sekaligus sebagai martir teladan. Jadi Yesus itu memang sebagai nabi yang diutus Allah dengan mencari dan menyelamatkan yang hilang, Bapak dan Ibu. Nah, bagi saya juga sekaligus mempelajari Lukas ini, ya, dan semakin saya merenungkan, saya tertarik juga dengan kata-kata sebagai yang diutus Allah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, jadi bukan sekedar menyelamatkan tapi mencari. Jadi dengan tindakan yang sengaja gitu, dengan usaha yang keras gitu ya. Biasanya kita hanya sekedar ingin orang lain selamat tanpa ada usaha gitu ya, tanpa pengorbanan dari kita, tanpa ada niat yang kita untuk melakukan itu. Tetapi Yesus di Lukas ada Yesus yang sungguh memperlihatkan betul-betul dengan usaha yang keras, ya, dia memperlihatkan itu, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita baca Injil Lukas sampai akhir, sampai di atas kayu salib, ya, sampai kematiannya. Jadi di titik terakhir sebelum kematiannya, yaitu di kayu salib, dia tetap menjalankan misi dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang ini, Bapak dan Ibu. Salah satunya dalam peristiwa apa? Misalnya peristiwa prajurit yang kemudian mengakui Yesus, ya kan? Lalu peristiwa mendoakan dan sebagainya. Ya, itu bisa dianggap sebagai peristiwa di mana Yesus memperlihatkan Yesus yang tetap mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Yesus ini diutus oleh Allah, ya, dalam Injil Lukas untuk memberitakan kabar baik Allah. Ya, orang berdosa itu diampuni jika bertobat. Ya, lalu kemudian akan hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesama manusia, bahkan mengasihi sesama manusia yang tanpa batasan. Maka di Injil Lukas, ya, ada kisah orang Samaria yang baik hati, ya, yang murah hati, yang itu tidak kita temukan dalam Injil lainnya, Bapak dan Ibu. Lalu kemudian juga Yesus mati sebagai martir, ya. Tadi orang benar yang dibunuh karena dianggap bersalah. Jadi ini agak sedikit berbeda mungkin dengan pandangan Injil-Injil lain maupun dalam teologi Paulus, ya. Kalau teologi Paulus lebih banyak menekankan soal penebusan, tapi kalau Yesus lebih menekankan sebagai mati syahid, ya, yang dibunuh karena dianggap bersalah. Nah, kebangkitan Yesus justru itu menandakan bahwa Yesus itu memang nggak bersalah. Buktinya apa? Buktinya dibangkitkan. Allah membenarkan dia. Dan kemudian dia dimuliakan dengan naik ke surga. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, kita sedikit mengulik kisah para rasul, karena dari tadi, ya, saya bilang ini Lukas dan kisah para rasul ini adalah satu buku sebenarnya, ya, satu paket. Jadi kita boleh juga sedikit tahu, ya, mengintip tentang kisah, ya. Nah, jadi kalau tadi kita bicara tentang sejarah kerajaan Allah, ya, atau sejarah keselamatan, maka kisah para rasul ini sebenarnya melanjutkan sejarah tersebut. Jadi kalau di zaman PL, zaman Perjanjian Lama, itu Allah berkarya melalui Musa, ya, melalui para nabi gitu. Terus kemudian periode di Injil, ya, di zaman Perjanjian Baru, Allah tetap berkarya, tapi melalui siapa sekarang? Nah, bukan Musa lagi atau para nabi, tapi Yesus, ya, Nabi Yesus, ya, di Injil-Injil. Dan kemudian di kisah Allah tetap berkarya, tapi bukan lagi juga melalui para nabi PL, bukan lagi melalui Yesus, tapi melalui para rasul, ya, para murid Yesus. Nah, tugas utama para rasul atau gereja memberitakan Injil mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi.
ya. Jadi ujung buminya itu tadi keisaran Roma, ya, dunia Yunani, Helenis pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat Yesus bangkit, ya, kalau tadi kan Markus berhenti di Galilea, tapi kalau Lukas bukannya sekedar di Galilea, tapi dia lebih menjurus Yerusalem, ya. Jadi selesai di Yerusalem nih ceritanya nih Lukas, sejarahnya Yesus selesai. Sejarah keselamatan melalui Yesus selesai di Yerusalem. Tapi kisah para rasul memulai sejarah itu dari Yerusalem. Jadi kan tugas para murid, perutusan para murid dimulai dari Yerusalem. Maka ini melanjutkan gitu. Dan nanti berakhirnya di ujung bumi Yunani. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung sudah ya, soal penundaan parusia. Jadi sebenarnya Lukas ini kalau mau dibilang kapan sih sebenarnya Lukas ditulis Bapak Ibu? Nah, Lukas ya di menulis Injilnya ini ya kurang lebih diperkirakan itu sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi. Ya. Karena apa? Karena Lukas sudah bisa berbicara tentang kehancuran Yerusalem. Padahal kehancuran Yerusalem itu baru terjadi sekitar tahun 70 ya yang dihancurkan oleh tentara Raja Titus gitu ya. Nah, tetapi Lukas sudah tahu ini maka para ahli menyebutkan kurang lebih nih Lukas berarti 80 atau tahun 90 Masehi menuliskannya. Nah, itu berarti 10 sampai 20 tahun sesudah kehancuran Bait Allah Yerusalem. Ya, atau sesudah 50 sampai 60 tahun Yesus dimuliakan. Kita mau ikutin secara kronologisnya ya, perkiraan. Nah, jadi pada masa itu memang seperti yang saya sampaikan ya tadi sempat saya singgung sudah ada terjadi pergumulan tentang kedatangan kembali Yesus yang rupanya belum terjadi pada saat itu. Nah, ini yang berbeda dengan teologi Paulus dan teologi Markus tadi. Ya. Lalu kemudian masih terkait dengan parusia ini ya Bapak dan Ibu. Nah, pergumulan parusia itu tampaknya belum dialami oleh jemaat Paulus ya, yang kurang lebih kalau Paulus itu sekitar 60 Masehi. Maka jadi keyakinan bahwa Yesus akan datang segera tuh masih sangat kuat banget, masih kental banget gitu ya, masih lagi berapi-apinya mereka. Nah, itu belum menjadi pergumulan ya, belum menjadi konteks dari jemaat Lukas. Nah, jemaat Paulus. Nah, berbeda dengan jemaat Lukas gitu. Nah, Markus juga demikian. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan tokoh Paulus, karena kan ada apa ya, ada tafsiran atau ada dugaan bahwa tadi ya di awal ya, bahwa Lukas ini seorang teman atau rekan Paulus gitu ya. Nah, lihat apakah bisa ke arah sana atau malah menurut saya sebaliknya. Kalau kita ngelihat makanya gambaran Paulus seperti apa. Sebab kalau Lukas ini memang rekannya Paulus, mestinya teologinya juga mirip dengan teologi Paulus dan gambaran Paulus juga mirip dengan gambaran Paulus yang ada di surat-surat Paulus gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat, kita perhatikan itu ternyata berbeda, baik teologinya maupun juga gambaran Paulus itu sendiri. Itu langsung pergi ke Yerusalem untuk menemui para rasul sesepuh. Sesepuh itu ya seperti maksudnya seperti Petrus gitu ya, Yohanes, Yakobus gitu ya, rasul-rasul besar seperti itu. Nah, pada mulanya Paulus ditolak, tapi berkat pertolongan Barnabas ia akhirnya diterima kalau kita baca ceritanya ya. Nah, kemudian ia mengajar di Yerusalem untuk beberapa waktu lamanya sampai ada orang Yahudi yang akan membunuhnya, baru ia terpaksa dilarikan ke Kaisarea, ke Tarsus. Nah, itu kalau menurut kisah para rasul, berarti versinya Lukas. Tetapi kalau kita memperhatikan surat-surat Paulus gitu ya di PB, justru sesudah pertobatan Paulus, malah Paulus justru sengaja tidak pergi ke Yerusalem. Jadi agak beda ya. Kalau menurut kisah Paulus langsung pergi ke Yerusalem. Tapi kalau menurut surat Paulus sengaja tidak pergi ke Yerusalem. Ya. Nah, ini selalu secara kronologi. Yang berikutnya juga ya kalau kita melihat Bapak dan Ibu, Lukas itu lebih menggambarkan Paulus sebagai orang Yahudi yang memang taat akan Taurat. Itu ada di kisah 15 ya, di kisah 29, 21, 28 dan sebagainya. Ya, taat Taurat berarti dia
sangat menjaga aturan-aturan tentang sunat, ya, tentang ibadah di Bait Allah dan sebagainya. Karena memang Lukas lebih melihat Paulus sebagai orang Yahudi, ya. Tetapi kalau kita cermat untuk memperhatikan Paulus, nah di surat Paulus sendiri malah lebih menggambarkan Paulus itu sebagai orang yang lebih fleksibel gitu, enggak yang ketat menjaga aturan keyahudian. Jadi terkadang ia bisa hidup sebagai orang Yahudi yang taat Taurat, tapi terkadang bisa juga ya hidup sebagai orang non-Yahudi yang mengabaikan Taurat, ya, makan makanan baik yang halal atau tidak halal gitu ya, terus juga memperbolehkan gitu tradisi-tradisi tertentu ya, yang berbeda dari tradisi Yahudi yang ketat. Terutama juga terkait sunat gitu ya. Paulus lebih fleksibel terhadap itu. Kalau ini yang kita baca di surat-surat Paulus. Nah, dari sini kita lihat, jadi gambaran Paulus versi Lukas itu sangat berbeda dengan gambaran Paulus versi surat-surat Paulus, Bapak dan Ibu. Lalu juga yang kemudian indikator yang berikutnya adalah soal penginjilan kepada Yahudi. Jadi kalau menurut Lukas, sejak Paulus bertobat itu, ya dia sangat rajin memberitakan Injil orang Yahudi. Jadi dia pergi ke Damsyik, ya itu ada di Kisah 9 gitu ya. Lalu dia ke Yerusalem, dia ke Siprus, ke Antioquia, ke Pisidia, Ikonium, Filipi dan sebagainya. Nah, jadi singkatnya itu dari awal sampai akhir sasaran Paulus itu adalah orang Yahudi. Tapi kalau kita lebih baca surat Paulus, ini ada yang agak berbeda. Nah, Paulus lebih meyakini dirinya sebagai rasul non-Yahudi, ya, maka dia lebih banyak seolah-olah memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani, orang-orang di luar Yahudi, kayak begitu. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan ya yang kita bisa lihat tentang gambaran Paulus. Nah, itu sekilas jadi pengantar secara umum gitu ya. Jadi agak lebar memang ya. Bapak dan Ibu ya, saya memberikan pengantar, saya mengantar untuk membuat Bapak Ibu melanjutkan ya perjalanan patibulum Bapak Ibu ya ke 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 hal-hal yang lebih menantang dan menarik gitu ya dari apa yang saya sudah gelitik-gelitik gitu tadi ya. Jadi saya cuman hanya sebagai pemancing ya, pemantik kalau gitu ya. Nah, kalau sekarang kita masuk ke pendahuluan Injil Lukas ya. Boleh minta salah seorang supaya membantu saya, Bapak dan Ibu, untuk membaca, karena ini singkat saja, dari pasal 1 ayat 1 sampai 4 ini. Ada yang mau membacakannya untuk saya? Saya aja deh, baca deh. Malu-malu Ya, saya. ya, silakan Pak. Sampai 4 ya? Silakan. Ya, 1 sampai 4. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Demikian. Ya, terima kasih Pak Jarwo yang telah membantu membacakan. Nah, jadi kalau dari pendahuluan Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 ini, Bapak dan Ibu, kita sedikit banyak bisa dapat gambaran juga tentang tema apa ya yang ditulis oleh Injil Lukas, metodenya bagaimana, mau bilang metode gitu ya. Lalu tujuan dari penulisan itu seperti apa gitu ya. Jadi di pengantar ini secara singkat ya, boleh dibilang menggambarkan isi buku tersebut. Lalu alasan-alasan atau tujuan mengapa Lukas menulis buku tersebut. Nah, kita masuk ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan, memang kalau di teks kita ya Alkitab kita itu kan ada 4 ayat ya. Seolah-olah bisa jadi terdiri dari beberapa kalimat gitu ya.
Nah, kalau kita lihat teks aslinya dalam teks Yunaninya gitu ya, sebenarnya itu hanya satu kalimat saja, Bapak dan Ibu. Jadi kebayang nggak? Itu jadi kalimat yang sangat panjang. 4 ayat itu sebenarnya hanya satu kalimat. Jadi, wah panjang banget ya. Nah, jadi, kalau kita lihat ya dari satu kalimat itu, dan kalau dicermati ya oleh para ahli bahasa Yunani gitu ya tentunya ya. Nah, dari segi kualitas bahasa dikatakan ya, bisa disimpulkan itu bahasa Injil Lukas itu dinilai sangat baik, khususnya yang di pendahuluan ini, di Lukas 1 ayat 1 sampai 4 ini. Itu dinilai sangat baik sekali ya. Paling-paling ya saingannya atau tandingannya dari bahasa Lukas yang sangat berkualitas ini adalah kitab Ibrani yang dianggap terbaik di PB. Jadi kalau mulai diurutkan ya Ibrani yang pertama, lalu kemudian Lukas yang kedua. Jadi kalau secara kualitas bahasa. Nah, ini juga yang semakin menguatkan ya bahwa Bapak dan Ibu. Sebab tidak mungkin kalau orang yang tidak terpelajar ya, orang yang hanya dari kalangan biasa, commoners itu, menulis dengan kalimat yang sangat berkualitas ya, dengan bahasa-bahasa yang sangat asik sepuh. Dan juga kalau kita lihat luas itu sangat mirip dengan rumusan buku-buku yang ada di buku-buku klasik sejarah pada zamannya gitu ya, yang ditulis oleh orang-orang terkenal, misalnya seperti Herodotus, oleh Dionysius ya. Nah, mirip tuh begitu ya, menyelidiki dengan seksama pakai ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi kalau dibanding-bandingkan, Lukas ini mengambil pola ya penulisan dari sastra klasik atau sejarah klasik dari penulis ternama. Nah, ini juga semakin menguatkan dugaan ya atau kesimpulan bahwa Lukas ini betul seorang terpelajar yang luar biasa gitu. Jadi ini memperlihatkan sekali Bapak dan Ibu keahlian Lukas dalam berbahasa Yunani. Injil Lukas ini sebenarnya ditujukan juga untuk kalangan Yunani. Ya, jadi untuk kalangan Yunani berbeda dengan Injil Matius yang lebih banyak ditujukan untuk orang Yahudi. Lukas juga memakai ungkapan bahasa Yunani itu lebih banyak gitu dibanding mungkin Matius ya. Misalnya kalau di Matius itu ada Simon orang Kanani, lalu bisa diganti sama Lukas jadi istilahnya Simon orang Selot ya. Karena ini lebih ingin supaya orang Yunani itu lebih familiar gitu ya dengan ungkapan-ungkapan yang memang berasal dari konteks lingkungan atau budaya Yunani sendiri dibanding kalau budaya Yahudi. Ya, kan nggak enak juga kita sebagai orang yang percaya misalnya ya, kita bisa bayangkan orang percaya sebagai Yunani saat itu, tapi banyak dari diam. Maka untuk mengantisipasi itu Lukas memang usaha sebisa mungkin di dalam Injilnya ini dengan kalimat-kalimat Yunani yang baik ya. Lalu kemudian di situ juga ada tentang Theophilus ya Bapak dan Ibu. Nah, kadang jadi pertanyaan memang. Jadi siapa ini Theophilus ini? Sebagai siapa Theophilus ini? Hanya ada beberapa dugaan-dugaan atau kesimpulan-kesimpulan gitu. Nah, kalau yang kemungkinan yang pertama adalah biasanya memang seringkali dianggap gitu ya, Theophilus ini sebagai pejabat Romawi. Jadi orang eksternal yang bukan Kristen, bukan dari komunitas Kristen pada saat itu gitu ya, pejabat Romawi. Nah, di Kisah Para Rasul, sebutan yang mulia itu dikenakan Lukas pada pejabat Romawi, yaitu Gubernur Felix sama Gubernur Festus. Ya, mungkin kita juga pernah ya nama-nama ini ya, selain Pilatus ya, Gubernur Pilatus, tapi juga ada Gubernur Felix dan Gubernur Festus, terutama ini yang terkait dengan persidangan Paulus ya. Nah, Bapak dan Ibu, cuman kalau kita lihat ya gambaran Gubernur Felix dan Gubernur Festus di Kisah Para Rasul itu sebenarnya
rada negatif gambarannya, atau bukan rada lagi, memang mungkin negatif gitu. Karena apa? Kalau Felix kan diceritakan sebagai orang yang mau menerima sogok gitu ya, sogokan uang gitu. Lalu tetap membiarkan Paulus di penjara demi dapat uang gitu ya. Lalu juga kemudian Gubernur Festus adalah orang yang ingin aman, ingin mendapat simpati dari orang Yahudi, sehingga juga menyudutkan Paulus dan sebagainya. Nah, ini kan gambaran-gambaran yang kurang baik dari seorang pejabat Romawi. Nah, kalau misalnya ya, ini kalau misalnya diandaikan kalau Lukas menulis bukunya ini, Injil Lukas ini untuk Theophilus yang merupakan pejabat Romawi ya gitu ya, orang penting di Romawi. Nah, agak susah Theophilus bisa membaca atau memahami Injil Lukas dengan baik kalau gambaran-gambaran tentang pejabat Romawi yang dikisahkan oleh Lukas ya, baik di Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul itu merupakan gambaran dari pejabat Romawi yang korup, yang tidak baik ya. Jadi kan agak susah di situ ya, ada gap gitu. Nah, jadi kemungkinannya sih bisa jadi memang tidak begitu. Kalau misalnya ya Lukas memang menulis untuk pejabat Romawi setingkat gubernur ya, untuk apa juga Lukas sampai menulis 2 kitab ya sepanjang itu lagi ya, ya ibaratnya ini terlalu berlebihan ya, cukup 1 kitab. Karena biasanya apalagi orang non Kristen, apa ia mau membaca bersusah payah sesuatu yang bukan berlatar belakang dirinya gitu ya, apalagi memperlihatkan dunia Romawi yang kurang baik gitu, untuk dia bisa pahami nantinya gitu. Nah, ini jadi kemungkinan ini agak bagus Bapak. Lalu kemungkinan yang kedua adalah Lukas ini seorang Kristen ya, atau umat Kristen. Jadi ini lebih sifatnya yang internal. Jadi dari kalangan komunitas ya. Nah, Theophilus ini kan kalau memang diartikan secara Yunaninya adalah Theos dan Philos ya, orang yang mengasihi Allah atau orang yang dikasihi Allah. Jadi bisa saja Theophilus ini nama samaran ya atau simbol tertentu untuk seorang Kristen, untuk komunitas orang Kristen yang memang mengasihi Allah. Kita sengaja menulis buku ini atau kitab ini kepada mereka ya, dalam arti kata juga untuk mendapatkan ya dukungan juga dari komunitas tersebut untuk lebih memperbanyak naskahnya ini, tulisannya ini, sehingga bisa Injil itu bisa lebih menyebar secara luas begitu. Nah, lalu kemudian di dalam Injil Lukas ini kita bisa melihat ya, Injil Lukas ini boleh dibilang adalah tahap ketiga dari perkembangan kesaksian tentang Yesus. Jadi sederhananya sebenarnya ada 3 tahap nih, perkembangan kesaksian tentang Yesus. Tahap yang pertama itu adalah tradisi oral. Tradisi oral itu adalah tradisi lisan ya. Jadi kesaksian Yesus itu hanya disampaikan secara lisan. Jadi dari mulut ke mulut ya, diturun alihkan gitu dari generasi yang satu ke generasi kedua, tapi hanya secara lisan ya. Nah, lalu kemudian tahap perkembangan yang kedua itu adalah tradisi tertulis yang tadi tuh yang saya udah bahas di awal tentang naskah-naskah yang bersebaran, yang berserakan banyak gitu ya. Nah, itu disampaikan secara tertulis. Tetapi Injil Lukas kan karena dia bukan juga saksi mata, bukan generasi pertama juga yang menulis itu, tapi dia generasi kedua, maka Injil Lukas di tahap yang berikutnya lagi, tahap ketiga. Nah, namun sebelum ke tahap ketiga Injil Lukas, pada tahap kedua ini ya, yang sudah ada tulisan ya, ada 2 tulisan yang menjadi sumber. Tadi sudah disebutkan juga ya, saya hanya sedikit mengingatkan lagi ya, yaitu Injil Markus dan kitab Q ya atau Quile yang berisi kumpulan ucapan Yesus. Nah, lalu kemudian Injil Lukas yang ada saat ini ya. Nah, ini tahap perkembangan ketiga dari tahap tradisi tertulis berikutnya. Jadi dari tradisi-tradisi tertulis yang ada, Lukas yang menyelidiki dengan sesama, mengumpulkannya lagi, lalu kemudian menjadikannya lagi satu buku ya, yang boleh dibilang ya buku yang berbeda atau buku yang baru dibanding dengan buku-buku yang sudah beredar sebelumnya atau sumber-sumber yang beredar sebelumnya. Ya. Namun tetap memanfaatkan dari sumber-sumber yang ada pada saat itu. Nah, sorry. Nah, ya, gitu Pak dan Ibu.
Nah, ini pengantar dari saya, Bapak dan Ibu. Sekilas tentang Lukas secara umum, ya, kisah para rasul, lalu kemudian tentang pendahuluan di Lukas 1 ayat 1 sampai 4 ini, gitu. Jadi saya mudah-mudahan bisa memancing gairah Bapak Ibu untuk mendalaminya lebih lanjut, gitu ya, melalui Pak Jarwo Patibulum ini. Oke, terima kasih Kak Oke, Yesi. ya. Terima kasih. Sangat memenuhi harapan dari apa namanya tujuan diberikannya cuman apa namanya tadi ayat 1 sampai 4 tadi. Kami selalu memerlukan apa namanya penjelasan-penjelasan yang dibalik seperti yang hanya dipelajari di sekolah teologi tetapi tidak disampaikan di gereja. Oleh karena itu kemarin itu kami pada sepanjang bulan Maret itu mengadakan sesi khusus tentang mendalami Alkitab itu sendiri supaya lebih membekali bagi para peserta Patibulum ini supaya di dalam menangkap hal-hal yang begini lebih mudah. Terima kasih Kak Yesi. Bintang 5 Oke, ini. sama-sama. Sama-sama, Pak. Oke, Iya. Bapak Ibu, demikian pengantar untuk memasuki Injil Lukas, yaitu latar belakang Injil Lukas seperti yang disampaikan oleh Kak Yesi tadi. Menurut saya pemaparannya sangat jelas, namun demikian apabila ada yang ingin mencoba untuk menggali lebih dalam, pengen tahu lebih jelas lagi, silakan mengajukan pertanyaan dan Kak Yesi akan dengan sangat senang melayani. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang pertama? Bang Maruli. Boleh Pak Jarwo, makasih. Oke, silakan. Mau. Ibu Bu Yesi, terima kasih penjelasannya sangat luar biasa loh. Saya sempat mencatat itu dari awal sampai akhir, walaupun cepat sekali mencatatnya sehingga saya pakai tangan supaya dia screenshot. Sorry boleh. Pak, nanti kalau butuh PPT-nya saya share ke Pak Jarwo. Ini saya pikirnya gitu, nanti saya mau kasih PPT-nya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Supaya jangan hilang. Iya. Kalau boleh, saya tadi kan agak kurang paham tentang ini kan Injil Lukas ini direkonstruksi dari ribuan manuskrip atau apa namanya yang autograf atau aslinya kan tidak ditemukan. Jadi diambil dari ribuan atau 5.000-an naskah, kemudian disalin. Terus sederhananya semua terjemahan itu adalah hasil penafsiran dari ribuan salinan tersebut. Akibatnya terbuka kemungkinan pemaknaan yang berbeda antara misalnya Alkitab LAI, International Version, King James Version. Nah, kalau di sini apakah yang dimaksud dengan pemaknaan berbeda itu tapi tetap sumbernya satu kan maksudnya kan ya, Ibu Yesi ya? Yang setelah rekonstruksi itu yang diambil sama mereka kan? Yang diambil sama Alkitab LAI maupun NIV maupun KJV kan? Ya, nah sumbernya ini bisa beragam Pak. Jadi kan kalau yang kita miliki bahkan saat ini LAI itu ya terjemahan Alkitab versi LAI itu bahkan yang udah jadi apa ya dalam arti kata rekonstruksi yang udah ribuan atau ratusan ribu kali gitu ya yang udah. Nah, jadi dari awalnya itu sumbernya adalah apa Pak? Tradisi oral gitu, nggak ada tradisi tertulis yang benar-benar kalau mau dikatakan sumber asalinya ya, kalau mau dibilang sumber awalnya. Nah, sumber tradisi oral ini pun juga, yang lisan ini pun juga beragam. Sebab misalnya nih, saya sebagai saksi mata, Bapak juga sebagai saksi mata ya, sama saksi mata bisa mengambil dari sudut pandang yang berbeda ya. Misalnya saya menyaksikan, saya cerita lagi nih ke Pak Jarwo, tadi saya di jalanan ngelihat kakak loh, ini korbannya kakinya patah, darahnya banyak dan sebagainya. Nah, saya saksi mata betul, tapi saya menyaksikannya dari sudut pandang misalnya korban gitu ya. Tapi misalnya Bapak nih, Bapak juga saksi mata, Bapak cerita lagi ke Pak Jarwo ya kan, ini kan oral ya, lisan gitu ya. Bapak menyaksikannya dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, tadi ada kecelakaan loh, yang nabraknya itu lari, ya tapi dikejar polisi, wah kejar-kejaran seru gitu ya, akhirnya sampai bisa ketangkep. Nah, Bapak ngelihatnya dari sudut pelaku, ya saya melihatnya dari sudut korban misalnya gitu. Nah, jadi
walaupun kita sama-sama saksi mata, tetap nih ya punya perbedaan kan antara apa yang Bapak ceritakan ya oral tadi, tradisi oralnya Bapak dengan tradisi oralnya saya. Nah, itu aja udah ada perbedaan, Pak ya. Lalu dari tradisi oral ini yang berbeda-beda ini kemudian masuk lagi ke tradisi penulisan ya. Nah, kan kadang ingatan orang juga terbatas. Jadi apa yang diingat dari saya yang tadi cerita dari sudut pandang korban dengan Bapak cerita dari sudut pandang pelaku, bisa jadi ada yang lupa dituliskan lagi. Tadi saya misalnya sempat kakinya patah. Misalnya yang nulis lupa nih dengar cerita saya tentang kaki yang patah ya. Hanya bilang oh ada luka, ada darah, tapi nggak nyebut tentang kaki ya. Nah ini beda lagi kan. Nah ini jadi tradisi tertulis yang berbeda lagi dan akhirnya terus jadi ada banyak. Nah perbedaan ini maka kalau dibilang dari satu sumber sama gitu. Jadi kita tetap harus terbuka atau melihat pengandaian bahwa sebenarnya banyak sekali gitu. Nah, itu dari sumber yang banyak itu baru direkonstruksi sampai akhirnya jadi kodeks, jadi kumpulan naskah PB ya yang disebut kodeks itu. Nah, ada kodeksnya itu ada macam-macam lagi tadi ya, kodeks Sinaiticus, Vaticanus, Bisae dan sebagainya. Lalu dari situ baru nanti turunannya lagi ya, baru akhirnya setelah beberapa kali rekonstruksi baru sampai seperti kita nih yang kita pegang kalau Alkitabnya kita LAI. Nah, jadi itu sih Pak. Jadi bukan dari satu sumber yang sama dalam arti itu. Ada perbedaan di sana sini. Terima kasih Kak Yesi. Pak Maruli. Ya. Sedikit koreksi. Yang 5.700 manuskrip tadi adalah PB, bukan Lukas, Bang Maruli. Oh, itu PB ya. Jadi seluruh perjanjian baru ya. PB, ya. PB. Oh, betul. Oke, berarti saya pemahaman berarti. Oke. Iya, berarti tadi ini makanya saya bilang lebih lengkap, iya. Karena kecepatan itu tadi saya bilang cepat sekali, iya. saya memahaminya beda. Iya, maaf Pak, kalau saya kecepatan. Iya. Terima kasih saya Bang Maruli. salah pemahaman, makasih. Terima kasih Kak Yesi. Yang kedua Pak Jarwo sebentar. Iya. Oh, masih, silakan. Kalau yang pertanyaan kedua, selesainya direkonstruksi Injil Lukas ini kira-kira kapan, Mbak Yesi? Nah, jadi kalau menurut para ahli tadi, ya selesainya atau ditulisnya oleh Lukas sekitar tahun 80 atau 90 gitu. Dia menulis selesainya itu. tahun segitu ya. Iya, 80 atau 90 Masehi. Direkonstruksinya kemudian, direkonstruksi. Direkonstruksi itu kan ditulis itu direkonstruksi artinya. Ya, menulis itu berarti dia tadi mendekonstruksi yang udah ada ya dari yang kita baca nih tadi kan di ayat 1 sampai 4 aja kan dia menyelidiki berbagai sumber ya, lalu menyelidiki dengan saksama. Nah, kan pasti nggak semua sumber itu dia masukin. Makanya tadi ada yang beda-beda dengan Markus. Ada yang dia nggak ikutin, dalam arti tertentu dia buang, ada yang dia ambil, tapi sekaligus ada yang dia ambil dengan perubahan-perubahan tertentu ya untuk tujuannya dia. Nah, jadi ketika dia menulis kembali, menulis Injil itu, dia sekaligus melakukan dekonstruksi naskah dan sekaligus melakukan rekonstruksi lagi, gitu. Makanya jadi Injil yang baru. Ya jangan sampai nih ya, Bapak Ibu, kita pun juga ngadain patibulum gini, kita membuat Injil yang kelima atau yang keenam atau yang ketujuh gitu ya, dengan versinya kita gitu ya, Injil menurut Jarwo, gitu, Injil menurut Pak Maruli, gitu. Jangan sampai begitu juga gitu. Terima kasih Mbak Yesi. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih Bang Maruli. Terima kasih Kak Yesi. Ada pertanyaan dari Arthur. Saya bacakan ya Kak Yesi. Ada film Paul the Apostles di Netflix di mana digambarkan bahwa Lukas menuliskan kedua kitab ini berdasarkan kesaksian langsung dari Paulus selama Paulus di penjara. Apakah memang ada versi sejarawan seperti ini? Karena agak berbeda dengan apa yang baru saja dijelaskan. Terima kasih. Monggo Kak Yesi, film. Ya, film. Nah, saya sih jujur ya, saya belum nonton film Paul the Apostle yang di Netflix tadi ya. Jadi saya nggak tahu nih, itu film itu dibuat oleh siapa gitu ya, oleh kalangan Kristen yang mana, atau bisa juga kadang ada juga ya film-film Kristen tapi yang buat bukan kalangan Kristen gitu. Nah jadi kalau film-film seperti itu menurut saya terkadang dia hanya mengambil mungkin tradisi yang memang sudah berkembang aja, yang memang sudah diyakini ya, dalam seperti itu
oleh Bapak gereja kita ya, Bapak Irenaeus gitu ya, pada abad 2 kan langsung menyimpulkan bahwa Lukas Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas yang menjadi rekannya Paulus. Tapi kalau kita banyak mencoba mendalami buku-buku teologi ya, teologi dalam arti kata yang secara ilmiah ya, akademisi itu sudah lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, sudah secara akademis gitu. Nah, memang justru kesimpulan itu sudah lebih banyak ditinggalkan, Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya bisa jadi bukan Lukas yang merupakan rekan Paulus, dan Injil Lukas sebenarnya aslinya bisa jadi anonim. Cuman untuk supaya mudahnya gitu ya menyebut Injil ini Injil apa nih, apa Injil ketiga atau Injil apa gitu. Nah, jadi kita tetap mengacu pada tradisi Bapak Gereja Irenaeus tadi. Tetap mengandaikan Lukas. Tapi nah itu tadi, setiap orang ketika membaca atau baik itu membaca tradisi kekristenan maupun Alkitab kan punya penafsiran yang berbeda. Nah, bisa saja si pembuat film yang di Netflix itu dia juga punya sudut pandang tertentu ya, atau keyakinan tertentu gitu ya. Tetapi kalau kita baca buku-buku teologi yang memang sudah bisa dipertanggungjawabkan secara akademis ya, keilmiahannya. Nah, saya melihatnya pendapatnya lebih banyak ke arah Lukas yang bukan rekan Paulus. Ya. Begitu. Terima kasih, Kak Yesi. Sedikit saran saja, jangan pernah memakai film sebagai rujukan untuk pemahaman teologi. Karena seperti yang dikatakan Kak Yesi tadi, banyak film tentang tokoh Kristen yang dibuat bukan oleh orang Kristen, bahkan oleh orang ateis. Kalau kita memakai itu sebagai rujukan, celaka aja, karena tujuannya berbeda. Mereka tujuannya adalah meraup pemerintah Kristen dengan segala sensasinya gitu ya. Tetapi saya udah nonton Paul the Apostle dan konyol kali menurut saya gitu. Coba Anda juga nonton apa namanya Da Vinci Code gitu, penggoncangan iman yang konyol betul itu, cari penyakit gitu nonton film itu dan kalau percaya gitu. Mungkin itu aja, dan memang sebaiknya mencari rujukan yang ilmiah yang bertanggung jawab. Kekristenan itu terbangun karena hal-hal seperti itu sebetulnya. Begitu, Kak Ji, terima kasih. Yang lain, Pak Nurdin sudah siap tuh. Pak Nurdin silakan. Oke. Silakan Pak Nurdin. Yes. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Saya tadi saya ingin bertanya tentang pandangan teologi yang Bu Yesi tadi katakan bahwa Lukas seolah-olah memandang adalah seorang yang benar tapi melakukan satu kesalahan ya. Ini koreksi kalau saya salah tadi penangkapannya. Apakah betul memang pandangan Lukas seperti itu? Kalau memang betul, berarti di mana pandangan teolog Lukas tentang karya keselamatan Yesus itu sendiri? Jadi mungkin kalau boleh Bu Yesi boleh memberikan pendalaman lagi, kira-kira di Lukas berapa yang kita bisa melihat bahwa seolah-olah Lukas memandang Yesus adalah orang yang benar tapi melakukan kesalahan, seperti seorang melakukan jihad tadi kata Bu Yesi. Justru saya justru saya nggak mengatakan itu, Pak. Yang saya katakan justru orang benar yang tidak bersalah, malah orang benar yang tidak bersalah. Orang yang benar yang tidak bersalah. Orang benar yang tidak bersalah, namun dibunuh. Ya, jadi dia benar tidak bersalah tapi tetap dibunuh. Ya, dibunuh misalnya oleh orang-orang Yahudi ya pada saat itu ya, lewat wewenang atau kuasa pejabat Romawi gitu. Jadi orang benar yang salah, malah saya bilangnya tadi seperti itu. Nah, karena itu makanya ada peristiwa, makanya makanya Injil Lukas terus melanjutkan tuh dengan kisah kebangkitan bahkan sampai kenaikan gitu. Yang berbeda dengan Markus malah berhenti hanya sampai kebangkitan saja ya. Ketika dia menampakkan diri di Galilea udah stop. Tapi Lukas masih dilanjutkan dengan bahkan sampai kenaikan. Nah, jadi
orang benar yang tidak bersalah ini dibenarkan oleh Allah. Jadi kan dianggap salah nih. Ya, makanya dia dihukum kan sama orang-orang lain. Tapi justru Allah memang melihat Yesus sebagai orang benar, nggak bersalah. Maka dia apa? Dibangkitkan. Jadi peristiwa pembangkitan Yesus atau kebangkitan Yesus itu menurut teologi Lukas itu justru pembenaran Allah terhadap Yesus yang memang orang benar itu sendiri gitu. Nah, lalu kemudian bukan hanya sampai berhenti di kebangkitan, bahkan Yesus juga dimuliakan. Ya, dalam arti tertentu nih, kalau pakai istilah bahasa kita ya, itu adalah reward lagi dari Allah gitu terhadap Yesus yang memang orang benar tersebut, yang tidak bersalah tersebut, sehingga dia juga dimuliakan, naik ke surga, dijadikan Tuhan, kurios, ya kan? Nah, gitu. Tapi artinya pandangan teologinya hampir sama dengan yang Matius ungkapkan kan? Yang mana tuh Pak? Yang Tentang keselamatan. Perbedaan Lukas dengan Matius dan Markus itu. Kalau Matius dan Markus itu kan Yesus adalah korban penebus dosa dan sebagainya gitu. Yeah. Didesain untuk seperti itu. Tetapi kalau Lukas melihatnya berbeda. Yesus ini orang benar yang dihukum mati. Makanya perlu dinyatakan oleh Lukas bahwa dia dibenarkan oleh Allah. Yeah. Bahwa tujuannya adalah untuk penebusan dosa. Ya begitu. Nggak didesain dari awal seperti Markus dan Matius. Begitu kan Kak Yesi? Betul begitu. Pak Jarwo. Jadi Lukas melihatnya dari sudut yang berbeda. Oke, clear. Terima kasih. Begitu Pak Nurdin. Terima kasih Pak Nurdin. Bapak Ibu yang lain, Bu Ratna, monggo. Terima kasih Kak Yesi yang penjelasannya sangat baik. Saya ingin bertanya, kan dikatakan bahwa sebenarnya Injil Lukas itu kan sebetulnya anonim. Kok bisa ngambil langsung itu namanya Lukas gitu? Itu dari mana nama itu? Kok bisa disebut Lukas gitu? Padahal katanya anonim. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian kan dari awal kan sebetulnya kan kita kalau di sekolah minggu juga belajar kalau Lukas itu sebetulnya seorang dokter gitu. Tapi kata Kak Yesi tadi bukan. Tapi saya sih walaupun ya setuju gitu kalau seorang orang yang sangat-sangat pintar dan sangat mendalami bahasa sehingga menulisnya pun sangat baik, pasti orang yang sangat terpelajar. Jadi sebetulnya benernya gimana? Sebetulnya Lukas Ya Bu. Silakan. Iya. Nah, jadi ini kalau mau kita kita mau diruntutnya sampai kemana? Ya, itu ke Bapak gereja kita gitu. Itu tadi kedua langsung menggunakan dia jadikan bahwa Lukas ini adalah teman dari Paulus berdasarkan tadi teks yang di Kolose ya. Tadi kayaknya di slide ada deh ya. Atau mau perlu saya tampilkan slide-nya lagi atau nanti saja sekaligus satu paket ya saya kasih ke Pak Jarwo. Nah, di slide itu ada jadinya dari Kolose itu. Kenapa Pak Jarwo? Nanti saja yang soal slide-nya. Sekarang dijelasin. Oh iya. Ya, oke. Ya, jadi nanti aja. Nah, ya jadi dari teks yang Kolose 2 itu jadinya Bu. Jadi yang ketika menyebut Lukas dokter tabib yang merupakan rekan kerja Paulus gitu. Nah, itu jadi dijadikan suatu kesimpulan bahwa penulis Injil Lukas ini adalah Lukas, temannya Paulus dan seorang dokter ya. Nah, awalnya memang itu diterima dalam tradisi kekristenan kita. Tetapi kan ilmu teologi itu berkembang terus ya. Nah, sama seperti Lukas ya, menyelidiki, meneliti. Nah, banyak teolog-teolog juga yang menyelidiki lebih lanjut, lalu kemudian melihat ya, mendalami teologi-teologi yang ada. Nah, kemudian berkembang memang pemahaman yang baru atau bahwa sebenarnya ya arahnya nih lebih kepada Lukas yang dokter yang menulis Injil Lukas ini bukan seorang dokter tadi. Mengapa? Argumentasinya adalah
walaupun betul ya di dalam Injil Lukas ada beberapa istilah atau kata yang seolah-olah menunjukkan istilah kedokteran, tapi itu bukan bisa dijadikan acuan kesimpulan bahwa dia itu seorang dokter, karena istilah itu tetap istilah yang masih sangat umum gitu, yang bukan spesifik khusus tentang kedokteran banget gitu. Nah, jadi istilah umum yang memang biasa dipakai oleh seorang yang terpelajar gitu. Jadi seorang yang terpelajar itu tahu banyak gitu. Jadi istilah yang umum. Lalu kemudian tadi teologinya Lukas ya, yang di Injil Lukas dengan teologinya Kisah Para Rasul itu beda dengan beberapa beda dengan teologinya di surat-surat Paulus gitu. Misalnya sama nih, misalnya temannya Paulus itu ya mestinya sama teologinya ya, kecenderungannya akan sangat mewarnai gitu. Tapi ini ternyata berbeda ya. Lalu juga gambaran, bahkan gambaran Paulus sendiri nih itu sangat berbeda jauh tadi seperti yang saya sudah jelaskan ya lewat slide saya tadi, antara yang ada di kitab Injil Lukas dengan Kisah Para Rasul dan juga dengan surat-surat Paulus. Nah, jadi dari argumentasi ini lalu disusun suatu pendapat atau kesimpulan yang baru. Jadi penulis Injil Lukas ini bukan Lukas seorang dokter dan juga gereja Irenaeus pada abad 2 tersebut begitu. Ya itu memang perkembangan teologi ya gitu. Saya masih belum jelas. Saya disebut Lukas itu seorang dokter. Nah, kalau ada kalimat atau ayat yang mengatakan dia seorang dokter, kenapa kemudian kita mengatakan oh dia bukan dokter, hanya seorang cendekiawan gitu. Pertanyaan saya itu. Ya, bisa saja yang disebut dokter itu bukan Lukas yang menulis Injil Lukas gitu. Jadi kan ada bisa banyak Lukas ya. Ada Lukas yang tabib, ada Lukas yang lain. Jadi kalau kita bicara tentang Injil Lukas sendiri penulisnya, nah bukan Lukas yang dokter tadi. Kalaupun ada di kitab Kolose yang merujuk ke Lukas sebagai rekan Paulus, bisa saja memang Paulus punya rekan yang bernama Lukas. Tetapi Lukas yang di situ bukanlah Lukas sebagai penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul begitu ya, sebab kan bisa aja ada banyak nama ya, seperti nama Yesus aja pun bahkan banyak ya, bahkan sampai saat ini gitu ya, kalau di Amerika Latin pun banyak yang masih pakai nama Yesus gitu ya, tapi Yesusnya Yesus yang mana? Apakah betul Yesus yang merupakan juru selamat kita, penebus kita, Yesus atau Yesus yang lain yang Yesus cuma biasa-biasa saja misalnya gitu kan. Ya, jadi kalaupun memang ada, nah ya bisa juga Yesus Barabas betul. Nah jadi kalau ada sekalipun ada kata misalnya Lukas dokter, oke, memang bisa saja pada saat itu ada tokoh yang merupakan Lukas seorang dokter, tapi yang Lukas seorang dokter seorang yang penulis Injil Lukas, jadi tidak tokoh yang berbeda. Begitu Bu. Terima kasih. Lebih jelas atau masih bingung, Bu? Masih bingung, masih belum bisa nerima. Ya udah. Karena kalau boleh sedikit membantu ya, Kak Yesi. Harusnya ya, silakan, Pak. Ada Injil yang diperkirakan bukan ditulis oleh Lukas, tapi dinamakan Lukas, kita sudah nggak perlu heran. Karena ketika kita kemarin belajar tentang pengkhotbah, beberapa keterangan di awal mengisyaratkan seolah-olah pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo. Ternyata setelah kita pelajari tata bahasanya, istilah-istilah yang digunakan, dan kemudian cara pengkhotbah melihat persoalan, tidak seperti seorang raja, tapi seperti seorang hamba, dijelaskan bahwa kita pengkhotbah sebenarnya nggak ditulis oleh Salomo dong. Kenapa kok pakai nama sama Salomo? Ya seringkali karena sebagai legitimasi aja. Kalau di atas namakan Salomo, dia lebih bisa diterima. Lukas mungkin tidak begitu. Yang jelas kita tahu bahwa surat Galatia dan surat Efesus yang benar-benar dibilang surat dari Paulus, ternyata bukan tulisan Paulus, kan begitu. Bahkan Matius, kecuali Markus ya, kita Markus meyakini bahwa Markus menulis itu di dikatakan Petrus. Tapi Matius, apakah itu Matius pemungut cukai? Kita juga nggak terlalu menganggap penting bahwa itu harus Matius itu gitu. Yang penting kan pesannya. Mungkin seperti itu ya, Bu Ranta, pengalaman kita di beberapa kan ketemu seperti itu. Begitu nggak sih?
Ya, betul. Terima kasih ya, penjelasan Pak Jarwo semakin melengkapi. Ya, kalau saya mau menambahkan yang ada tadi di teks Kolose pun, nah Kolose itu apakah betul asli dari Paulus? Pendapat ahli yang terkini ya, malah semakin meyakini bahwa Kolose pun itu bukan merupakan surat-surat Paulus yang asli ya. Buat Tesalonika. Jadi Paulinian ada juga, iya. Jadi diragukan. Terima kasih. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu Pak Jarwo. Ratna. Pak Tom, silakan Pak Tom. Jarwo. Terima Silakan, Pak Tom. kasih Pak Jarwo, Yesi. Ya, kedengaran suara ya. Ya. Iya Pak Tom. Tadi melanjutkan pertanyaan Bu Ratna. Saya pikir kalaupun Lukas itu dokter juga memangnya kenapa sih ya? Ya nggak apa-apa juga kan ya. Memang Lukas dokter, Bang. Maksud saya begini. Tadi Bu Yesi cerita bahwa tanggapan Lukas mengenai Paulus itu berbeda dengan Paulus sendiri menganggap dirinya. Ya, Lukas ceritanya begini bla bla bla, tapi Paulus ceritanya lain. Orang dia ke Yerusalem kok katanya. Nah, kita sendiri ini sebagai pembaca lebih cenderung menyatakan bahwa sebenarnya Paulus yang melakukannya, dia yang benar dong gitu. Kan dia yang kerjain gitu, bahwa dia nggak pergi. Kenapa orang lain cerita bilang oke, seorang yang membaca cerita kayaknya ya yang melakukan dong, yang benar dong, masa yang orang lain yang cerita gitu. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke sini, kalau hal ini seperti ini, apakah hal ini penting apa tidak penting gitu? Yes. Oke, baik Tom. Terima kasih Pak Tom. Bapak Ibu yang lain silakan. Ya. Nah, saya intipkan Kak Yesi. Bang Gindo, mau nanya Bang? Bang Gindo masih bersama kami? Masih Pak. Ayo mau nanya Bang. Malam Pak Jarwo. Yo, malam. Bu Yesi. Malam Pak. Bagus ininya, bagus banget ininya, penjelasannya sangat membuka pikiran saya. Saya hanya mendengar soal ini. Memang saya beberapa kali mendengar ya. Mungkin ini juga belum tentu informasi yang otentik ya, karena kadang-kadang suka dengar di YouTube gitu ya. Mengenai ini, saya dengar memang Lukas itu adalah salah satu dari yang 70 murid yang setelah 12 kan 70 murid yang itu. Apakah benar gitu? Saya dengar gitu ya beberapa kali. Itu aja sih saya. Silakan Kak Yesi. Terima kasih. Silakan Kak Yesi. Tadi ya, kalau kita merujuk Pak, tahun penulisan Lukas di tahun 80 sampai 90, maka rasanya mustahil kalau itu merupakan dari yang 70 murid itu yang ada di cerita Injil itu sendiri ya. Nah, jadi Lukas sendiri sudah di pendahuluan tadi kita baca ya, dia bukan saksi mata. Ya, dia bukan saksi mata. Jadi dia bukan generasi pertama. Jadi kalau mau direkonstruksi nih tentang keberadaan si tokoh penulis ini, dia merupakan generasi kedua. Dan adanya baru sekitar, tulisannya aja baru ada sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi. Jadi dia bukan yang ada di kalangan 70 murid itu, Pak. Begitu. Jadi dia bukan saksi mata langsung dari peristiwa Yesus ya. Begitu Pak Gindo. Terima kasih Kak Yesi. Begitu Bang Gindo. Terima kasih. Oke. Oh Bang Gindo, oke. Ya. Oke. Ayo Pak. Pak Bibit. Pak Bibit, silakan Pak Bibit. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya. Sepanjang Lukas merekonstruksi atau apa menulis surat ini, sebetulnya yang ditekankan mengenai Yesus itu apanya? Apakah dia itu dibenarkan oleh Allah, yang disalahkan oleh manusia, atau dia juga menekankan bahwa Yesus itu juga Allah, Tritunggal itu? Begitu Bu.
Silakan Kak Yesi. Ya, jadi Dia selama dia menulis, dia sudah membayangkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Atau belum? Belum sampai ke situ. kalau kita membaca tulisannya Lukas secara utuh, ya pada akhirnya atau di ujungnya itu memang tujuannya Lukas itu untuk menunjukkan siapa Yesus yang sesungguhnya gitu kepada pembacanya. Itu memang tujuannya dari Injil Lukas gitu. Kedengaran nggak ya? Sebagai juru selamat. Apa Pak? Sorry Pak, saya nggak dengar. Sebagai juru selamat atau sebagai Allah atau Tritunggal tadi? Sebagai Tuhan, Kurios, sebagai Tuhan. Ada di Kurios. ayat di tulisannya itu ada. Iya. Tadi di slide saya agak kutip juga tuh, ya. Cuman saya kalau nggak lihat slide-nya lagi saya agak lupa ya. Jadi saya bukan orang yang hafal mati teks-teks Alkitab gitu ya. Tapi ada Pak tadi. Nah, jadi Yesus sebagai Tuhan. Bahkan jadi mulai dari awal, nah ini yang tadi yang saya bilang agak berbeda dengan Markus, ya. Yesus ditampilkan oleh Lukas sejak dari rahim, sejak dari kandungan, ya, masa anak-anak Yesus sudah merupakan anak Allah, ya, yang dilingkupi oleh Roh Allah, Roh Kudus, gitu, dikuasai oleh Roh Kudus Allah, gitu. Nah, beda kalau Markus kan tidak mengisahkan cerita anak-anak. Jadi Yesus ditampilkan sudah dewasa. Dan keanak-alahan Yesus seolah-olah baru tampil, baru sempurna setelah Yesus dibaptis. Dibaptis lalu turun Roh Allah, begitu. Tapi Lukas yang menyajikan gambaran tentang masa kanak-kanak Yesus, justru sejak Maria mengandung Yesus, Roh Kudus itu sudah melingkupi, maka dia dikandung dari, kita bilangnya kan dikandung dari Roh Kudus. Nah, dari situ sudah memperlihatkan teologi Lukas tentang Yesus. Lalu kemudian sampai dia mati tadi ya, dan kemudian sampai dia diangkat ke surga, dijadikan Tuhan, Kurios, oleh Allah gitu. Dalam arti itu dibenarkan. Begitu Pak Ben. Oh, Pak Bibit. Ya. Pak Bibit tadi yang tanya. Tapi maaf bagi Tritunggal itu diproklamirkan atau di waktu konsili, dia sekitar tahun 300. Iya. Pak Bibit, sorry, kayak sih. Pak Bibit, ya? Sepertinya pertanyaannya udah melenceng. Di 3 kali Patibulum, Pak Bibit menanyakan hal yang sama. Iya. Karena ini menyangkut Lukas. Penulisan Lukas ini belum mengiyakan Tritunggal. Padahal Tritunggal itu diproklamirkan atau diapakan pada tahun 300-an ya Pak. Begitu. Maaf ini kalau saya tanya karena masih jadi tanda tanya. Saya pikir Lukas menulis masih belum disetujui bahwa Yesus itu Allah Tritunggal. Pak Bibit, saya katakan pertanyaannya melenceng. Kemarin di Teologi Perjanjian Baru dijelaskan dengan sejelas-jelasnya sama Pak Asigor. Dan sejak di Perjanjian Lama Pak Bibit menanyakan itu. Itu sekarang ditanyakan lagi di sini. Pak Bibit mau menguji pembicara atau gimana? Jangan gitu Pak. Saya jauh dari. Karena saya mencoba membawa dalam konteks. Kenapa? Saya itu tidak merasa pandai Pak. Justru saya tidak tahu, banyak tidak tahunya. Makanya saya ikut ini. Maaf sekali Pak, kalau sampai ditangkap begitu. Jauh dari menguji. Pak Bibit, saya nggak tahu. Saya cukup mengenal Pak Bibit. Saya memperingatkan itu berkali-kali dan itu tidak baik. Tidak baik bagi saya. Pandangan orang-orang ini akan memandang saya tidak sopan terhadap Pak Bibit. Padahal bukan itu. Saya ini mengomandani acara ini. Jadi jangan sampai pembicara, apalagi pembicara luar ini, pergi menimbulkan kesan kok begitu ya. Saya tidak mengendaki itu. Pertanyaan Pak Bibit tidak relevan dengan bahasan kita malam ini, Pak Bibit. Maaf. Nanti kita bisa diskusi itu, Pak Bibit. Sorry ya, saya harus ngomong begitu supaya ini tidak berkepanjangan dan kesannya kita menguji pembicara. Jangan. Terima kasih Pak Bibit.
Ya maaf, jangan sampai berpikir begitu, Pak. Oke. Saya tidak berpikir begitu. Ya. Kak Isi silakan. Pak Bibit cukup kritis dan kami bisa ngomong-ngomong dengan Pak Bibit kok. Silakan. Oh ya, oke. Atau Kak Isi mau menambahkan sesuatu? Pak Bibit. Enggak sih, enggak. Oke. Ya. Bapak Ibu yang lain? Karena tadi udah dibilang di luar konteks, ya udah. Ya. Bapak Ibu yang lain silakan. Bu Grace, adakah Anda mengajukan pertanyaan? Silakan Bu Grace. Pas. Oh, pas. Kita coba Kak Vicky. Ada pertanyaan Kak Vicky? Enggak, Pak. Sampai sekarang masih jelas. Terima kasih. Oh, saya melihat Pak Hari. Pak Hari Santoso? Mana Pak Hari Santoso tadi ya? Dokter Benny mau mengajukan pertanyaan, Kak? Saya mau ajukan pertanyaan, tapi soalnya di luar yang ini, boleh nggak? Di luar pembahasan Alkitab yang sekarang ini. Sebab saya sering didatengin saksi Yehova. Itu udah dapat izin apa belum ya? Saksi Yehova itu. Kurang jelas, dokter. Hah? Kurang jelas. Kurang jelas ya? Ya, dokter. Ya. Mungkin lebih dekat. Silakan. Udah dengan saya belum? Ya. Enggak, saya nih yang di luar konteks ini, yang pelajaran sekarang, saya hanya terganggu dengan datangnya banyak saksi Yehova ke rumah saya. Jadi, tapi pernah dikatakan Yehova itu dilarang. Tapi mereka tetap eksis dan agresif begitu. Jadi bagaimana saya menghadapi itu saja yang saya tanyakan. Bagaimanapun juga seperti dengan Pak Bibit tadi, saya harus fair bahwa pertanyaan ini di luar konteks, tidak usah kita bahas. Saya sedang merencanakan, dokter, untuk mengadakan sesi khusus seperti kemarin, dan kita bicara tentang saksi Yehova. Nanti kita tunggu itu ya Pak Dokter? Iya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Jarwo, di chat ada pertanyaan dari Bu Ratna Panjaitan. Oh iya. Sebentar. Bu Ratna Panjaitan. Oh iya. Kak Yesi, ada pertanyaan di chat dari Bu Ratna Panjaitan begini. Dengan adanya perbedaan paparan Lukas dan Paulus yang berbeda tadi, bagaimana kita menyikapinya? Silakan Kak Yesi. Ya, kita ambil semuanya. seperti yang memang sudah ada di dalam Alkitab kita, ya. Kitab kita juga tidak menghilangkan itu, ya. Ada, nggak usah bicara Markus atau Lukas dan Paulus, ya, surat-surat Paulus saja. Kita bicara misalnya Injil aja, ya. Buktinya ada 4 Injil dan masing-masing ada perbedaannya kan di sana sini. Dan itu semua tetap dipertahankan. Jadi nggak apa-apa. Kita terima itu, ya. Kita terima keberagaman itu, bahkan sekalipun itu di dalam keyakinan kita sendiri, di dalam Alkitab kita, ya. Karena keberagaman itu juga tetap bisa membantu kita, memperkaya kita untuk kita tetap bisa percaya, ya, beriman kepada Tuhan, gitu. Nah, justru ini malah yang perlu kita biasakan menurut saya, Bapak dan Ibu. Kadang kan kita nggak terbiasa ya dengan perbedaan. Kita biasanya persamaan harus disama-samain, diharmonisasi, maka kadang teks Alkitab itu dibuat sedemikian rupa supaya seolah-olah ternyata saling melengkapi, karena tidak ingin ataupun menurut saya
orang ya udah patibulum seperti ini sangat mendalami. Jadi mestinya kita juga terlatih membiasakan diri dengan berbagai pandangan teologi, perbedaan. Nggak apa-apa ya, karena itu semua juga tetap bisa membuat kita percaya kepada Tuhan, bisa menambah keimanan kita. Jadi nggak perlu kita takut atau nggak perlu kita merasa cemas atau khawatir, Bapak dan Ibu. Seperti tadi ya, Lukas saja sumbernya aja dia dari yang banyak gitu. Jadi dia sendiri juga nggak ada masalah dengan sumber-sumber yang dipakainya untuk menjadi bahan tulisannya. Ya, dia menyelidiki itu dengan seksama. Nah, ini yang juga saya harapkan. Nah, salah satu kegiatan kita nih PA seperti ini adalah juga dalam rangka menurut saya menyelidiki dengan seksama apa yang menjadi tradisi keimanan kita. Gitu. Masing-masing punya pandangannya, masing-masing punya teologinya sendiri, ya nggak apa-apa. Mari kita rangkul itu menjadi sesuatu yang juga bisa membangun keimanan kita, lalu kita juga bisa melihat satu perspektif yang menjadi ibaratnya dasar kepercayaan kita yang kukuh, begitu. Itu sih menurut saya. Silakan kalau ada juga Bapak Ibu lain yang memang punya pandangan yang berbeda, boleh silakan. Terima kasih, Kak Yesi. Oh, Bu Ratna mengucapkan terima kasih untuk jawaban itu juga. Oh, ya. Arthur juga pertanyaan di chat dari Arthur. Mohon bertanya lagi. Saya baru realize bahwa dalam Matius, Markus, dan Yohanes tidak ada teks tentang kenaikan Yesus. Di dalam Matius juga diceritakan hanya sampai ke Bukit Zaitun dan menyampaikan pesan terakhir tanpa ada dituliskan kenaikan. Saya kurios, dari mana Lukas dapat menuliskan teks kenaikan itu? Apakah memang ada sumber lain di luar Alkitab yang juga memverifikasi berita kenaikan itu? Silakan Kak Isi. Ya, kalau tadi kita lihat penjelasan di slide, maka ada beberapa sumber yang dipakai Lukas untuk menjadi acuan penulisan. Ya, yang pertama sumber Markus. Nah, namun kalau Markus nih ya, ibaratnya nih tidak menuliskan tentang peristiwa kenaikan, ya, berarti dari sini kita bisa tahu nih, Bapak dan Ibu, tentang kenaikan itu tentunya bukan berasal dari sumber Markus, bukan dari sumber M. Ya, biasanya kadang dipakai istilah M. Berarti dari sumber lain. Nah, tadi selain sumber Markus ada sumber Q, sumber Quelle. Nah, para ahli kadang ada beberapa yang meyakini ya, bahkan ini sumber Q ini bisa jadi ini lebih tua lagi dari sumber Markus. Tadinya kan yang diyakini tua itu kan Markus ya, sumber M. Nah, sekarang sumber Q ini bisa diyakini bahkan lebih tua lagi dari M. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan ucapan Yesus. Nah, lalu juga ada sumber lain yang sumber memang khas Lukas. Nah, ini biasanya para ahli hanya menyebut sumber L. Jadi memang yang tidak ditemukan di sumber M, tidak ditemukan di sumber Q, yang cuman ada di sumber L. Nah, sumber L ini bisa dari tradisi-tradisi yang memang Lukas kumpulkan pada saat itu dan menjadi sumber acuan tersendiri bagi Lukas. Gitu. Nah, jadi kalau yang jelas yang kita bisa pastikan, karena di Markus tidak ada teks tentang kenaikan, maka ini bukan dari sumber M, bukan dari sumber Markus. Maka bisa dari sumber Q dan sumber L. Begitu. Terima kasih Kak Yesi. Begitu, Arthur. Bu Olna mau bertanya? Bu Olna. Pak, pas. Loh, kok dibuka speakernya? Saya pikir mau nanya. Oke, terima kasih. Pak Yusef, bagaimana? Oh, iya. Terima kasih Pak Bu Yesi, Pak Jarwo. Ini sebetulnya saya hanya sedikit bertanya aja, maksudnya apa namanya? Di ayat 4 ini ya, di ayat 1 pasal 4. Jadi di sini ditulis bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi saya berprinsip pada waktu itu juga ada sesuatu yang nggak benar berarti ya. Jadi dia meyakinkan supaya itu sungguh-sungguh benar. Dan kalau saya mau hidup pada zaman itu, kira-kira apa alasannya saya untuk percaya bahwa itu benar? Karena ini kan kalau kita lihat di ayat 1 kan banyak kayak rumors, hoax, segala macam lah gitu kan. Nah, ini saya anggap saya belum baca Lukas ya. Jadi kalau menurut Ibu Yesi gimana ya? Jadi meyakinkan bahwa
itu memang benar gitu pada saat itu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi itu tujuannya Lukas. Ya, jadi memang itu tujuannya Lukas, Pak Joseph, ya, untuk meyakinkan orang-orang atau komunitasnya ya pada zaman itu bahwa apa yang terjadi dalam Yesus itu sungguh adalah benar. Apalagi kan kita lihat ya, Lukas hidup di generasi kedua. Jadi orang-orang sejamannya juga adalah generasi kedua. Orang-orang yang mungkin sudah agak jauh dari peristiwa Yesus secara historis gitu. Dan mungkin banyak orang juga yang bertanya-tanya, apalagi dalam konteks budaya Yunani yang sangat kuat ya, ini untuk orang-orang Yunani. Maka itu memang jadi tujuannya Injil Lukas. Jadi dia mengatur seluruh tulisannya, makanya dibilang tadi ya, secara teratur, menyelidiki dengan seksama, ini untuk meyakinkan justru bahwa apa yang dia sudah sampaikan ini betul-betul loh, bisa dibuktikan. Kalau ya istilahnya sekarang, ya ini secara akademis ini sah ya, valid gitu, sangat bertanggung jawab gitu. Nah itu justru tujuannya Lukas. Ya tapi kalau mau bicara pada akhirnya ya apakah orang itu mau menerima atau menolak, itu tentunya sudah juga di luar kontrol Lukas si penulis. Namun Lukas sendiri berintensi untuk meyakinkan itu dari penulisannya. Tapi akhirnya orang mau menerima atau menolak tentang Yesus itu sendiri, ya itu sudah di luar kontrol dari Lukas itu sendiri. Gitu. Ya betul, Alam. Jadi sama seperti kita kan Pak Joseph ya, beribu berita kita mau dengar tentang sesuatu pun kalau kita tetap hati kita menolak, ya sudah susah gitu, ya kan? Jadi tergantung memang pada akhirnya diri kita seperti apa, mau menerimanya bagaimana. Ya, terima kasih. Karena saya lihat di ayat 4 ini, kepadamu sungguh benar. Jadi kata sungguh itu kan, waduh, itu stres banget situ ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih Kak Yesi. Arthur, bagaimana? Sudah turut terjawab? Oke, sudah ikut terjawab. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan di chat yang saya layani Kak Yesi. Karena dia nanya berkaitan dengan pertanyaan Pak Yosef tadi, saya jadi tanya gimana ngecek benernya. Lalu Kak Yesi menjawab, saya tanya Arthur, sudah turut terjawab? Sudah kan? Oh ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Bu Susana. Bu Susana enggak bertanya kah? Pak Jarwo. Iya Pak Nurdin. Terakhir. Ngomong-ngomong. Terakhir kan. Iya, Bu Susana nggak respon. Silakan Pak Nurdin. Berhadiah kan ini? Nanti hadiahnya di Pak Yosef. Sepeda Pak. Nggak gini. Saya hanya ingin kembali sedikit yang tadi Bu bingungkan oleh Bu Ratna, Bu Yesi. Bahwa memang bukan Bu Ratna saja, termasuk saya sendiri juga setiap kali mendengar beberapa pendeta berkhotbah selalu menyinggung bahwa kalau bicara tentang Injil Lukas, pandangannya seolah-olah para pendeta menganggap Lukas ini sebagai seorang dokter. Sekarang ya, walaupun dikatakan selalu bilang ahli kesehatan. Makanya selalu diarahkan di dalam pembahasan-pembahasan tentang apapun yang terjadi di Lukas lebih mengarah ke ada sedikit menyinggung masalah kesehatan. Pertanyaan saya itu, apakah memang Bu Yesi tahu pada saat waktu di STT dulu, memang baru sekarang setelah mempelajari, membuka-buka dan lain-lain gitu. Karena masih ada beberapa pendeta yang masih mengatakan bahwa itu adalah seorang dokter ya, gitu. Ya. Ini sebenarnya saya juga kan banyak ngambil dari buku ya Pak. Jadi tapi ini sudah dari zaman saya sekolah, bahkan bukan hanya dari zaman saya sekolah, kayaknya dari zaman kakak-kakak tingkat saya sekolah ya. Bukunya kan kadang kita tahu ya bukunya sama ya. Di buku-buku tersebut sudah dijelaskan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pakai kalau ini ada text of the nih bukunya kebetulan ada di dekat saya ya. Saya takutnya ada yang perlu saya pakai jadi acuan pustaka, makanya saya deketin gitu.
The New Testament, ya, itu dari Bruce Metzger. Nah, itu saja itu sudah ditulis dan misalnya tahun copyright yang pertama itu tahun 64, Pak. Tahun 64. Jadi bayangin ya. Nah, lalu kan misalnya buku-buku kalau yang dalam bahasa Indonesia lebih mudah ya, misalnya seperti Tafsir Injil Lukas dari Stephen Lex, ini juga bagus sebenarnya kalau Bapak Ibu terbitan dari Canisius. Nah, Stephen Lex ini ya, untuk yang tahun pertama itu cetakannya itu ada di tahun berapa ya? Sebentar ini saya ini ya tahun ini sekitar seribuan. Sorry, tahun 2000 ya. Ini yang udah lebih baru ya. Lalu kemudian yang agak lebih sini kutemukan misalnya ya. Itu yang bicara semua. Nah, ini dari tahun 86 ya. Mestinya sih ya, berarti kalau kita di sejarah buku-buku penerbitan penulisannya aja tuh udah dari zaman-zaman yang agak tahun-tahun yang agak kuno ya. Mestinya zaman rajin gitu ya atau cermat ya, mestinya sih penjelasan ini ya sudah diketahui gitu, bukan seolah-olah yang bangsati. Saya juga nggak bisa menjawab ya mengaitkan, sebab kalau dengerin khotbah pendeta kok masih diarahkan ke situ ya, saya juga gitu ya mungkin memang ada pengetahuan tertentu yang memang berbeda begitu. Ya, terima kasih, ini hanya sekedar informasi. Terima kasih Pak Nurdin. Jadi Bapak Ibu, demikianlah pengantar untuk memasuki Injil Lukas, latar belakang Injil Lukas. Kita mencoba mengenal siapa Lukas dan juga mencoba menyamakan pemahaman dari banyaknya informasi yang kita terima, siapa Lukas, kaitannya dengan Paulus dan sebagainya. Sekali lagi, kita adalah melakukan upaya untuk Bible study. Jadi mencoba memahami isinya Bible. Hal yang di luar itu tidak lebih penting dari itu. Namun demikian, pemahaman seperti ini yang kadang-kadang mengagetkan pemahaman kita selama ini juga perlu gitu. Bukan saja sebagai pengetahuan bagi kita, tetapi juga sebagai sarana yang tidak membuat kita terkaget-kaget ketika orang dari kepercayaan lain, dari iman lain memaparkan sesuatu seperti ini. Lalu kita yang tidak pernah tahu kaget, loh mosok begitu sih gitu. Lalu tiba-tiba berpindah hanya karena ketinggalan informasi. Itu enggak lucu gitu. Maka itunya kita selalu berusaha untuk di Patibulum ini bisa membekali dengan hal-hal yang seperti ini. Bagian pembukaan dan penutup tuh menurut saya krusial. Perhatikan, orang yang ngomong dipilih di sana. Sehingga ya harapannya cukup betul-betul bisa membekali. Dan mudah-mudahan malam ini kita betul-betul terbekali. Proses terbekali itu bisa bermacam-macam. Langsung tiba-tiba bertambah pemahamannya, hatinya tambah marem, tapi ada yang ngaco dulu, ini apa ini gitu. Lalu berusaha diendapkan dan akhirnya dipahami, oh gitu ya. Prosesnya macam-macam. Saya punya guru dulu namanya Pendeta Broto Smedi, sukanya ngomong ini sesi penggoncangan iman gitu. Padahal tujuannya ya sama-sama menguatkan iman, tapi membuat kita terkocak-kocak dulu. Mudah-mudahan kalau malam ini itu yang terjadi, berarti Kak Yesi sebetulnya sedang melakukan upaya pemahaman dengan cara penggoncangan iman. Seperti Pak Broto itu. Tetapi yakinlah bahwa arah dan maksud Tuhan jelas. Membuat kita lebih memahami apa yang Tuhan kehendaki. Begitu penutupnya. Saya mau merangkum ya, panjang banget, terus nggak usah. Itu aja. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk foto. Oleh karenanya, mohon berkenan menyalakan videonya. Ada 3 layer ini.
Silakan. Pak Ari, Bu Olna, Bu Enda, Pak Bibit. Wah, di sini banyak. Bu Esther, Bang Maruli, Kakak Eni. Oke. Ya, saya akan mulai. Selalu tersenyumlah, karena kita tidak pernah tahu kita ada di halaman berapa. Aduh, kok apa namanya, sinyalnya jelek, banyak yang ketutup. Padahal udah nyala, tapi ketutup di tempat saya. Sama? Bu Lina mau ikut foto nggak? Pak Ari Jakaria, oke. Kak Nungki, Pak Bibit. Senyum Bapak Ibu. 1, 2. Pak Ari ada di halaman 1, jadi senyumlah Pak Ari. Udah kering nih Pak Jarwo gigi. Nah, ini halaman 2 ya, Mas ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sekarang yang halaman 2. Termasuk Kak Eni kan? Oh enggak, Kak Eni pindah halaman 1. Mari, silakan. Kak Nungki, Kak Lucy, halo Bu Ratna. Bu Ratna Panjaitan. Kok ada yang fotonya poster? Bentar ya. Oke, sekarang halaman ketiga. Halaman ketiga. Oh, tinggal 2 aja halamannya. Kita karena kelamaan foto 3 orang live. Oke, Bapak Ibu terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan bersama kader Frida itu. Ya, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Sebelum mengakhirinya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada Kak Yesi. Mohon maaf Pak Bibit, mohon maaf Dr. Beni juga. Oke. Kita minta Bu Ratna Panjaitan menutup dalam doa. Monggo Bu Ratna. Baik, mari kita kami panjatkan kepadamu ya Tuhan akan kesetiaan, akan penyertaan-Mu di dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau mengizinkan kami boleh belajar lebih banyak lagi mengenai Engkau, apa yang Engkau firmankan, agar kami boleh lebih mengerti dan menghayati apa yang kami baca dan menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Syukur untuk kehadiran Ibu Yesi yang telah membukakan kami, membukakan wawasan kami. Kiranya ini juga apabila itu menggelisahkan kami, maka itu kiranya menjadi pemicu untuk kami lebih ingin tahu, lebih ingin mengerti. Terima kasih ya Bapa atas kehadiran Ibu Yesi. Engkau kiranya terus memberkati dia di dalam pelayanan-pelayanannya. Kami juga bersyukur atas semua yang hadir pada malam hari ini. Engkau kiranya mau menyertai kami di dalam istirahat kami yang sebentar akan kami lakukan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk acara Patibulum atau pembinaan melalui Patibulum ini. Kiranya ini boleh terus Engkau berkati dan boleh menjadi manfaat, mendapatkan manfaat. Kami jemaat boleh mendapatkan manfaat dari pengarahan dan pembinaan ini. Kami berdoa untuk Pak Jarwo dan semua tim dari Patibulum yang telah menyiapkan. Engkau terus mau memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Semua sehat-sehat. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Bibi. David, selamat malam. Pak Heri.
Bu Ratna. Terima kasih.